Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 261. Sua, dekrit itu melesat di udara, dan ada cahaya keemasan yang muncul. Baik Ling Han dan Feng Yan melompat di udara, mengejar keputusan tersebut. Siapapun yang dapat memiliki surat keputusan tersebut sekarang praktis akan mendapatkan kekuatan hidup dan mati dalam situasi ini. Peng, 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 peng. Kedua pria itu memasuki pertukaran bergerak tanpa henti di udara, tapi Ling Han masih sedikit keuntungan dan berhasil di atas angin. Ling Han mengulurkan tangan, dan tepat ketika ujung jarinya hendak menyentuh dekrit, dia tiba-tiba berhenti. Kemudian dia melambaikan tangan kirinya, dan Blood Sucking Origin Gold berubah menjadi benang emas yang berputar di sekitar dekrit. Lemparan lain, dan dia membuang dekrit yang jauh darinya. Dekrit itu melayang dengan tenang ke bawah. Seorang pria yang berdiri di samping menjadi tamak dan menyambarnya dalam satu gerakan. Siapa yang tahu bahwa ketika tangannya baru saja memegangnya, seluruh lengannya berkurang menjadi segumpal daging berdarah dengan langsung menyebabkan pria itu menjerit kesakitan. Feng Yan berhenti bergerak dan berkata dengan dingin, "Kamu cukup berhati-hati." Sebelumnya, dia memang tertangkap basah oleh Ling Han, tetapi dalam pertukaran pukulan dan memperebutkan dekrit yang menyusul sesudahnya, bukan karena dia kalah, tetapi dia menahan beberapa kemampuannya sengaja. Dia ingin membiarkan Ling Han memegang dekrit dan menggunakan kesempatan itu untuk menghancurkan lengan Ling Han. Dia tidak berpikir bahwa Ling Han akan sangat berhati-hati. Bukan karena Ling Han sangat berhati-hati. Sebagai gantinya, sebagai seseorang yang dulunya adalah elit tertinggi surga tingkat, bagaimana mungkin dia tidak menyadari tabu dari sebuah dekrit? Dia berpura-pura tidak tahu apa-apa, memanfaatkan niat Feng Yan sendiri untuk menyakiti orang lain, dan memimpin yang terakhir untuk benar-benar membuang dekrit sendiri. Sekarang Feng Yan telah kehilangan dekrit sebagai ancaman, yang lain secara alami tidak harus mematuhi perintahnya. Dalam pertarungan 1 lawan 1, Ling Han tidak takut. Feng Yan, semua orang marah karena marah. Seorang seniman bela diri rendahan dari latar belakang yang rendah hati sebenarnya berani mengancam hidup mereka. Ini cukup untuk membuat mereka semua tidak menginginkan apapun selain untuk melahapnya hidup-hidup. "Jangan menantang," Feng Yan berseru dengan arogan, matanya menyapu sekelilingnya. "Kalian sampah hanya tahu cara mengekspresikan kemarahanmu secara verbal. Tetapi apakah ada di antara kalian yang benar-benar berani mengambil langkah melawanku? Kamu..." Cukup banyak orang meraung keras dengan mata memerah. Kerabat orang-orang yang telah dibunuh Feng Yan sebelumnya sangat geram, tubuh mereka gemetar karena amarah yang terkendali. Namun, Intermoon Sekte seperti raksasa-raksasa yang menekan kepala mereka. Siapa yang berani bergerak melawan Feng Yan ketika mereka benar-benar sadar bahwa dia adalah murid dari Sekte Moon musim dingin? "Jangan pergi kamu potongan-potongan sampah." Feng Yan tersenyum dingin, dan tidak lagi peduli dengan yang lain. Dia menoleh ke Ling Han dan berkata, "Meskipun aku pasti akan membunuhmu, tapi aku harus mengakui bahwa kamu setidaknya lebih berani daripada potongan-potongan sampah ini karena kamu benar-benar berani melawan aku." Pedang Ling Han bergetar, dan dia berkata, "Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Sebaiknya kamu mencuci lehermu dan bersiap untuk kematian. Kamu benar-benar berani membunuhku." Feng Yan tertawa, "Apakah kamu tidak takut dengan Sekte Moon musim dingin? Jadi, bagaimana dengan itu?" Ling Han bertanya dengan tenang. Dia memang tidak mengambil Sekte Moon musim dingin ke dalam hati. Tidak peduli berapa banyak Feng Yan mengacak-acak otaknya, dia tidak mungkin tahu bahwa Ling Han dulunya adalah elit tertinggi dari Heaven Tier. Meskipun tingkat kultivasinya telah turun, tetapi bagaimana kebanggaan dan ruang lingkupnya juga turun. Di masa depan, dia pasti akan mampu sekali lagi kembali ke Heaven Tier, dan ini tidak akan memakan banyak waktu. Apalagi ketika masih ada Ao Feng di Intermoon Sect,
seseorang yang pasti Ling Han akan singkirkan di masa depan. Dia ditakdirkan untuk menghadapi sekte bulan musim dingin dalam konfrontasi terbuka. Sebagai perbandingan, Feng Yan hanya bisa dianggap sebagai karakter minor. Hahaha, keberanian apa? Hanya membunuh orang seperti itu akan memuaskan. Feng Yan tertawa keras, menunjuk ke arah Ling Han dan berkata, kalau bukan karena kamu membunuh adikku, aku benar-benar tidak ingin membunuhmu begitu cepat. Bermimpilah. Ling Han menyerang, pedangnya melambai. Seketika, 6 kilasan sword ki menari bersama. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Feng Yan berteriak, dan cahaya keperakan samar berkedip dari tubuhnya. Dia melambaikan pedang panjangnya dalam tebasan yang memiliki udara agresif maju ke depan tanpa tanda-tanda mundur. Pedang yang bagus, Xie Chang tidak bisa membantu tetapi memanggil. Kamu masih memuji bocah ini? Lu Zongtian memutar matanya. Orang ini hampir membunuh mereka semua beberapa saat yang lalu. Itu masalah lain. Seni pedang anak nakal ini memang tidak buruk, jika bukan karena bahkan aku memiliki sedikit keinginan untuk menjadikannya sebagai muridku. Xie Chang menghela nafas dengan menggelengkan kepalanya, mencari sepertinya dia merasa sangat disayangkan. Ting, 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 ting. Ling Han dan Feng Yan saling bertukar pukulan tanpa henti, dan saber ki dan sword ki menari dengan giat di udara. Pada titik ini, Feng Yan telah mengaktifkan tubuh cahaya cermin, dan mampu rebound sekitar 20% dari serangan Ling Han. Ini sangat mencengangkan, karena dia tidak hanya mampu mengurangi 20% kekuatan serangan Ling Han, dia juga mampu mencerminkan kekuatan serangan ini kembali ke Ling Han dan memperkuat serangannya sendiri dalam proses. Dalam proses menerima serangan, tubuh Feng Yan juga berkedip-kedip dengan cahaya keperakan, seperti itu adalah cermin yang akan hancur. Jelas, ada batas kekuatan serangan yang bisa dia refleksikan. Selama batas ini terlampaui, maka dia tidak akan bisa mencerminkan serangan itu, dan akan langsung hancur. Tubuh tebing Ling Han juga memperlihatkan efeknya. Dia bisa menahan kurang lebih 20% kekuatan serangan yang dipantulkan kembali padanya dan hanya merasakan sedikit ketidaknyamanan. Namun, dia hanya perlu mengedarkan gulir surga yang tidak dapat dihancurkan dan perasaan tidak nyaman ini akan hilang tanpa jejak. Tangan kanan kedua pejuang itu memegang senjata masing-masing, sementara tangan kiri mereka melanjutkan rentetan pukulan dan serangan telapak tangan. Bahkan kaki mereka sesekali akan menendang lawan mereka, menciptakan serangan kuat satu demi satu, dengan kekuatan yang menakjubkan di balik setiap serangan. Orang-orang di sekitar mereka tercengang oleh tampilan ini. Siapa di generasi yang lebih muda yang masih mampu melawan mereka berdua? Terlalu kuat. Feng Yan agak ragu-ragu. Ini bukan kekuatan penuhnya, tetapi jika dia ingin membunuh Ling Han, maka dia harus mengungkapkan beberapa kartu truf yang lebih kuat. Apakah layak mengekspos kartu trufnya hanya untuk satu Ling Han? Selain itu, Ling Han juga harus memiliki kartu truf yang belum dia ungkapkan. Setidaknya, dia tidak menggunakan teknik pedang yang berisi serangkaian 4 maksud pedang, jadi Feng Yan tidak bisa membantu tetapi menyimpan beberapa kartu di lengan bajunya sebagai keamanan. Aku tidak terlambat, kan? Pada saat ini, tawa yang lantang terdengar, dan seorang lelaki tua jangkung melangkah mendekat. Dengan setiap langkah, sepertinya ada cahaya yang menyilaukan di bawah kakinya, dan cahaya berwarna ungu benar-benar mekar di bawah langkahnya, seperti mekarnya bunga. Ini adalah niat bela diri, sesuatu yang hanya bisa dihasilkan oleh seseorang yang setidaknya berada di tingkat lautan spiritual. Orang ini telah mencapai tingkat pedestal spiritual. Kepada siapa dia berbicara? Feng Yan tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Petugas Qiu, Anda tepat waktu. Hehe, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Qiuku, seorang petugas kecil dari Intermoon Sekte," kata pria tua itu. Semuanya tersenyum, menunjukkan sikap ramah. Namun hati setiap orang hampir berhenti saat itu. Seorang petugas dari Sekte Bulan Musim Dingin. Jika Feng Yan hanya bisa dianggap sebagai murid belaka, maka Qiuku bisa sebagian besar mewakili kehendak Sekte Bulan Musim Dingin. Atendan Qiu, bantu aku menangkap bocah ini, Feng Yan berkata. Baiklah, Qiuku mengangguk tanpa ragu.
Dia tidak mengudara meskipun Feng Yan jauh lebih lemah darinya dalam hal tingkat budidaya. Ini secara alami karena dia memberikan wajah kepada elit kuat dari tier bayi spiritual yang berdiri di belakang Feng Yan. Kamu berani? Fu Yuanzheng langsung melangkah keluar. Mata Kyuku menyapu dan sedikit menyipit saat dia berkata, seorang alkemis tingkat tinggi kelas hitam. Biarkan saja orang-orang muda berurusan dengan masalah mereka sendiri, di mana kita, orang-orang tua, hanya berdiri di satu sisi, kata Fu Yuanzheng dengan tenang. Namun ada kekuatan pada nadanya yang tidak akan menerima penolakan. Sebagai anggota asosiasi alkemis, dia tidak takut dengan sekte Moon musim dingin. Kyuku tampak ragu-ragu. Pertama, dia tidak memiliki keinginan untuk menyinggung seorang alkemis tingkat tinggi. Dan kedua, Fu Yuanzheng juga berada di tier pedestal spiritual. Jadi bahkan jika dia bergerak, tidak pasti bahwa dia akan bisa membunuh Ling Han. Feng Yan tersenyum dingin dan berkata, Klan Het Liu, pria ini telah membunuh menantu Liu Clan. Mungkinkah Liu Clan hanya ingin menonton ketika dia pergi tanpa hukuman? Aku tidak akan membuat hal-hal sulit untuk Anda juga. Selama Anda membantu menahan Tuan Fu, manfaat yang telah saya janjikan kepada klan Liu tidak akan berkurang dengan cara apapun. Chapter 262. Ada beberapa yang menyadari bahwa alasan klan Liu telah setuju agar Liu Yutong menikahi Feng Ming pasti karena Feng Yan telah menjanjikan mereka semacam manfaat. Tetapi bagaimana mungkin kesepakatan seperti itu yang telah disepakati secara pribadi dapat diumumkan tepat di depan begitu banyak orang? Wajah kepala klan Liu secara tidak sadar menjadi gelap, tetapi Feng Yan benar-benar tidak terkendali. Selain itu, dia memiliki latar belakang yang menakutkan di belakangnya. Jadi apa yang bisa dia lakukan bahkan jika dia sangat tidak senang? Bagaimana dia bisa benar-benar menggantung Feng Yan dan meronta-ronta? Ketika dia ingat manfaat yang bisa diperoleh klan Liu, kepala klan Liu hanya ragu-ragu untuk beberapa saat dan kemudian berdiri, lalu berkata kepada Fu Yuanzheng, Grandmaster Fu, beri aku beberapa wajah dan tolong jangan ikut campur, baiklah? Ekspresi Fu Yuanzheng berubah drastis. Dia bertanya, jika saya bergerak, apakah Anda bermaksud menghentikan saya? Betul, kepala klan Liu dipaksa keluar melalui gigi terkatup. Liu Feipeng, saya tidak terlalu senang, dan di masa depan, mungkin Heaven's Medicine Pavilion tidak akan menjual satu pil obat pun kepada klan Liu. Apakah Anda yakin ingin terus membuat saya marah? Fu Yuanzheng berkata dengan mengancam. Tangan klan kepala Liu sedikit gemetar, jelas terlibat dalam perjuangan batin. Namun, dia segera menjawab, Grandmaster Fu, tolong jangan ikut campur. Dia bertekad untuk memihak Feng Yan. Fu Yuanzheng sangat marah. Dia benar-benar tidak tahu manfaat apa yang telah dijanjikan Feng Yan kepada klan Liu yang tidak hanya membuat mereka setuju untuk memberikan anggota jenius klan mereka dan bahkan merusak hubungan mereka dengan Heaven's Medicine Pavilion. Orang harus memahami bahwa meskipun klan Liu telah mengembangkan alkemis mereka sendiri, tidak mungkin mereka dapat memasok pil alkimia yang cukup untuk semua orang. Dengan demikian, mereka masih harus mengunjungi Heaven's Medicine Pavilion untuk mengisi kembali persediaan pil alkimia mereka. Dia berpunuk dan berkata, kalau begitu biarkan aku datang dan alami kehebatan pertempuranmu. Namun klan Het Liu tidak menyerang. Selama Fu Yuanzheng tidak bergerak, dia pasti tidak akan menyerang. Lagi pula, yang pertama juga berada di tier pedestal spiritual, dan jika mereka benar-benar meledak, mereka akan menciptakan terlalu banyak kehancuran. Dan ini masih Liu Residence. Atendan Qiu, tidak ada yang mampu menghentikanmu sekarang, Feng Yan menyatakan dengan senyum, ekspresinya sangat sombong dan liar. Kyuku tertawa keras, dan berjalan menuju Ling Han. Ada total 4 elit dari tingkatan pedestal spiritual di sini saat ini, dan 2 dari mereka jelas berada di pihak Feng Yan. Hanya satu yang mendukung Ling Han, sedangkan yang tersisa, Jia Bo Yun, tampaknya telah menjadi orang yang buta dan tuli dan terus duduk tanpa membuat gerakan apapun, tampak benar-benar nyaman. Jelas, pavilion harta karun roh bersedia untuk menghibur Ling Han, tetapi jelas tidak akan menyinggung sekte Moon musim dingin demi dirinya. Apa yang akan dilakukan Ling Han? Zhu Jiu,
Pangeran Kekaisaran ketujuh, dan yang lainnya semuanya mengerutkan kening. Sedangkan Pangeran Sulung dan Pangeran ketiga tersenyum dingin. Siapa yang meminta Ling Han mengabaikan nasihat mereka dan bersikeras menyebabkan kehancurannya sendiri, seperti telur yang menabrak batu, dia pantas mendapatkan apapun yang dia dapatkan. Ling Han menghela nafas. Sekarang setelah semuanya berubah seperti ini, dia hanya bisa memilih untuk mengungkapkan statusnya sebagai alkemis tingkat tinggi kelas hitam. Kamu benar-benar berani kurang ajar di wilayahku. Pada saat inilah suara yang dipenuhi dengan kekuatan tertinggi terdengar, menyebabkan hati semua orang yang berkumpul di sini bergetar. Mereka semua merasakan penghormatan dan ketakutan yang tampaknya berasal dari kedalaman jiwa mereka. Kamu, Yang Mulia, kepala klan Liu berseru kaget. Suara ini justru suara Kaisar Negeri Hujan saat ini. Rain Emperor, Kyuku tidak bisa menahan tegang. Meskipun Rain Emperor berada di tier pedestal spirit juga, dia juga penguasa suatu bangsa. Dalam hal sikap yang memaksakan, ia mampu menekan semua orang lain di tier pedestal spiritual. Bahkan dia tidak berani meremehkan Rain Emperor. Ini adalah negara hujan saya, dan bukan sekte bulan musim dingin. Suara Kaisar Hujan sekali lagi terdengar, nyaring dan perkasa sebagai guntur. Aku bisa menutup mata terhadap permusuhan dari generasi yang lebih muda, tetapi jika generasi yang lebih tua ingin ikut campur, aku akan membunuh siapapun yang kulihat melakukan itu. Sangat mendominasi. Kyuku adalah elit tier pedestal tier dari Intermoon Sect, namun Rain Emperor masih akan menegurnya dengan cara seperti itu. Aku akan membunuh siapapun yang kulihat melakukan hal itu. Bagaimana mungkin kata-kata penguasa bisa menjadi kata-kata belaka? Orang-orang muda di daerah itu semua sangat bersemangat. Ini adalah Kaisar Hujan, dan dia memang penguasa yang kuat. Bahkan dihadapkan dengan elit yang kuat dari sekte bulan musim dingin, dia tidak gemetar sedikit pun. Ini membuat mereka semua merasa seolah-olah darah mereka mendidih di pembuluh darah mereka, membuat mereka merasakan keinginan untuk memiliki pertempuran besar. Sementara itu, ekspresi Yang Sulung dan Pangeran Kekaisaran ketiga sedang mengalami perubahan besar-besaran. Mereka tidak mengira bahwa Rain Emperor sendiri sebenarnya akan mendukung Ling Han, dan ketika mereka memikirkan posisi mereka sendiri, yang benar-benar menentang pendirian Rain Emperor, bagaimana mereka akan mewarisi tahta dengan cara ini? Hanya Pangeran Kekaisaran ketujuh mengenakan senyum gembira. Dia bertaruh pada pilihan yang tepat. Kaisar Hujan adalah orang yang sombong, jadi bagaimana ia bisa membiarkan orang luar merusak kekuasaannya di wilayahnya sendiri? Rain Emperor, hadiahmu agak terlalu berlebihan. Jika elit tertinggi dari Flower Blossoming Tier berasal dari sekte saya, apakah Anda masih berani mengatakan hal seperti itu? Kyuku bertanya dengan dingin. Intermoon Sekte secara alami lebih kuat dari negara hujan, dan dia sendiri berada pada tingkat budidaya yang sama dengan Kaisar Hujan, jadi bagaimana dia bisa takut pada yang terakhir? Dalam waktu 3 napas, segera tersesat. Kalau tidak, aku akan menamparmu keluar dari negaraku. Suara Rain Emperor sekali lagi terdengar. Suaranya dingin dan kuat. Haha, kalau begitu aku benar-benar ingin mengalami itu. Kyuku memandang ke arah Ling Han. Niat membunuhnya menyala. Mereka berdua berada di tier pedestal spiritual. Selain itu, dia juga seorang pelayan sekte bulan musim dingin. Jadi bagaimana dia bisa takut hanya dengan kata-kata Kaisar Hujan? Dia masih agak cemas, karena dia belum tahu di mana Kaisar Hujan saat ini. Suara itu bergemuruh seolah-olah itu datang dari segala arah. Jadi dia tidak punya cara untuk mengidentifikasi dari mana itu berasal. Satu nafas. Semua orang menghitung dalam hati mereka. Sedangkan Kyuku mulai berjalan menuju Ling Han. 2 nafas. Kyuku tidak berjalan sangat cepat. Dia benar-benar mendorong kewaspadaan dan kewaspadaannya ke batas mereka. Dia sudah lama mendengar bahwa Kaisar Hujan adalah seorang jenius seni bela diri dan memiliki kecakapan pertempuran yang mengerikan, jadi bagaimana dia bisa berani ceroboh? 3 nafas. Kyuku bergerak, tangan kanannya membentuk tangan raksasa berwarna ungu. Ada pola rumit berkedip-kedip dengan cahaya di telapak tangannya, seolah-olah mereka mampu menghancurkan bumi. Suara Rain Emperor sekali lagi didengar. Peng, atapnya ditembus.
dan mereka hanya bisa melihat tinju emas raksasa turun dari langit, menabrak dengan kejam ke arah Kyuku. Teknik tinju anak surga, ketiga pangeran kekaisaran tersentak pada saat yang sama. Tidak peduli jenis senjata apa yang mereka gunakan secara pribadi, mereka semua secara alami mempelajari teknik tinju anak langit. Namun, ketika mereka melihat tinju emas ini, mereka hanya merasakan goncangan tak berujung. Ketika kepalan tangan putra surga menyerang, seluruh dunia akan menjadi rata. Itu tak tertahankan dan tidak ada kontra untuk itu. Dengan satu kepalan ini, semua orang hanya merasa seolah-olah mereka tidak sepenting semut. Tidak peduli langkah apa yang mereka buat untuk melawan, itu hanya akan seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta, suatu hal yang mustahil, dan nasib mereka satu-satunya adalah dihancurkan sepenuhnya oleh kekuatan kekaisaran. Ekspresi Kyuku berubah drastis karena syok, dan dia buru-buru menyampaikan serangannya sendiri ke atas, menciptakan nebula berwarna ungu yang pergi untuk menerima kepalan emas itu. Hong. Memang, itu seperti belalang yang berusaha menghentikan keretanya. Dengan kekuatan menghancurkan tinju emas, nebula itu langsung hancur berkeping-keping. Tinju emas mendarat, Hong, dan kekuatan yang tak tertahankan menyembur keluar. Peng, peng, peng. Peng. Setiap orang di aula utama dipaksa mundur seolah-olah mereka hanya batang jerami. Debu dan asap memenuhi udara, dan mereka hanya bisa melihat bahwa seluruh aula utama sepenuhnya diratakan menjadi dataran, dan satu-satunya orang yang belum terlempar keluar dari aula utama adalah Kyuku. Orang ini, apakah dia mati atau hidup? Setelah debu dan asap telah menyebar sedikit, mereka dapat melihat bahwa Kyuku berbaring di tanah dalam bentuk karakter Cina untuk Big 1, dan dadanya yang sedikit naik dan turun jelas berarti bahwa dia masih hidup. Semua orang menghirup syok dengan tajam. Kyuku berada di tingkat pedestal spiritual, namun Kaisar Hujan mampu menghancurkannya seperti orang celaka bahkan tanpa sekalipun menunjukkan wajahnya. Bukankah Rain Emperor sudah terlalu kuat? Apakah ini benar-benar kekuatan yang harus dimiliki seseorang di tingkat pedestal-pedestal? Bahkan satu yang sombong seperti Feng Yan memiliki mulut tertutup rapat. Di depan kekuatan absolut, semua orang hanya bisa gemetar ketakutan. Ling Han, Feng Yan, aku akan mengizinkan kalian berdua untuk menyelesaikan permusuhan pribadi di antara kalian berdua. Tetapi jika orang lain ingin ikut campur, pria ini akan menjadi contoh mereka. Suara Rain Emperor sekali lagi terdengar, gemuruh yang bergetar. Bahkan jika ada 3 orang lain di spiritual pedestal tier yang hadir, mereka masih tidak dapat mengidentifikasi dari mana suara ini berasal. Ling Han, datang temui aku di Istana Kekaisaran. Chapter 263. Dari awal hingga akhir, Kaisar Hujan bahkan tidak menunjukkan wajahnya, namun sikapnya yang mendominasi sudah tertanam jauh di dalam hati semua orang. Bahkan elit yang kuat seperti Fu Yuansheng dan kepala klan Liu Clan merasakan penghormatan yang mendalam dan tidak memiliki niat perlawanan sedikit pun. Ini adalah penguasa sejati. Setelah pesanan diberikan, itu akan diberlakukan dengan ketat. Mereka semua adalah rakyatnya di bawah keanggunan kekaisarannya. Mata Ling Han diarahkan ke istana kekaisaran yang jauh, namun, karena akal surgawinya berhasil mengidentifikasi bahwa suara Kaisar Hujan sebenarnya berasal dari sana. Jika ada orang lain yang tahu, mereka pasti akan mengambil kepala mereka dan berseru kaget, bagaimana ini bisa terjadi? Ada jarak setidaknya 10 mil, jadi bagaimana bisa suara ditransmisikan begitu cepat dan begitu jelas di sini? Selain itu, masih ada pukulan dari teknik tinju anak langit yang benar-benar meninju elit tier pedestal tier tanpa sadar. Ini praktis seperti mitos, itu terlalu kuat bukan? Tier pedestal spirit pasti tidak akan memiliki kekuatan seperti itu. Ling Han merenung secara internal. Mungkinkah bahwa Rain Emperor telah menembus ke Flower Blossoming tier? Meskipun hanya ada satu tingkat antara tier pedestal spirit dan Flower Blossoming tier, mengambil langkah ini seperti jurang antara surga dan bumi. Tier pedestal spiritual masih dianggap fana, sedangkan tier bunga mekar akan melangkah ke jajaran dewa.
hanya satu di Flower Blossoming Tier yang bisa mentransmisikan suara lebih dari 10 mil seolah-olah mereka tepat di tempat kejadian. Dengan satu pikiran, niat tinjunya telah mencapai targetnya, dan dengan mudah menekan lawan dari pedestal Tier Spirit. Itu tidak benar, Ling Han sedikit mengernyit. Dia agak menangkap sepotong perasaan surgawi Kaisar Hujan, dan itu seharusnya belum mencapai tingkat bunga mekar. Jadi ini memang sangat aneh. Ling Han, aku akan mengizinkanmu untuk terus hidup selama 10 hari. Setelah 10 hari, aku secara pribadi akan mengambil hidupmu. Feng Yan tertawa dingin dan meraih Kyuku dalam satu gerakan. Dia melompat dan dengan cepat menghilang dari pandangan. Tidak ada yang berani menghentikannya, bahkan jika dia telah membunuh begitu banyak saat yang lalu. Ling Han, Pangeran Kekaisaran ke-7 mendekat, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Dia telah membuat taruhan yang tepat pada kepribadian Rain Emperor. Penguasa suatu bangsa ini adalah orang yang dominan, jadi bagaimana mungkin dia bisa mentolerir sekte bulan musim dingin yang melemahkan otoritasnya di wilayahnya sendiri? Dia pasti akan membalas serangan balik yang kuat. Namun, bahkan dia belum meramalkan bahwa sikap Kaisar Hujan akan sekuat ini, begitu banyak sehingga dia langsung meremukkan Kyuku tanpa sadar. Tidak peduli apa, dia telah mengambil langkah yang tepat, jadi dia pasti akan mendapatkan bantuan yang cukup besar dari Kaisar Hujan. Jadi dia selangkah lebih dekat ke tahta kekaisaran. Ayah kekaisaran memanggilmu, jadi sebaiknya kau bergerak maju, katanya. Semua tersenyum. Kaisar Hujan jarang berkenan melihat siapapun atas dasar satu ke satu. Sebelumnya, hanya Kenye dan Zhao Huan telah memperoleh kehormatan seperti itu. Bahkan mereka, Pangeran Kekaisaran, sangat jarang mendapatkan kesempatan untuk melihat Kaisar Hujan sendirian. Ling Han mengangguk padanya. Teman yang membutuhkan memang teman. Sebagai perbandingan, kinerja sulung dan Pangeran Kekaisaran ketiga jauh di bawah standar. Dia melirik Liu Yutong. Petugas perempuan kecilnya secara alami didukung oleh klan Liu Clan. Dia mempertimbangkannya sejenak, tetapi tidak pergi untuk mengatakan apa-apa, terutama karena dia tidak senang dengan klan Liu. Kaisar Hujan telah dengan jelas mengungkapkan sikapnya. Selain itu, dia telah mengepalkan tangan langsung ke kepala klan Liu, jelas mengekspresikan ketidaksenangannya terhadap klan Liu. Ling Han percaya bahwa klan Liu tidak akan berani terus melakukan transaksi rahasia dengan Feng Yan. Tuan Muda Han, Pangeran Sulung dan Pangeran Kekaisaran ketiga secara bersamaan mendekati. Senyum palsu di wajah mereka sementara hati mereka sakit. Praktis mereka siap mati karena penyesalan. Tidak peduli berapa banyak mereka telah menghitung, mereka tidak meramalkan fakta bahwa Rain Emperor akan benar-benar membuat langkah yang mendominasi. Mereka menyaksikan cara Feng Yan berparade dengan begitu sombong sebelumnya, tetapi tidak melihat reaksi apapun dari keluarga kekaisaran, dan berpikir itu akan sama kali ini. Mereka tidak mengira akan ada kecelakaan yang tidak terduga hari ini. Jika mereka tahu sebelumnya, mereka akan meletakkan dukungan kuat mereka di belakang Ling Han. Mereka kemudian akan dapat memiliki hubungan yang lebih dalam dengan yang terakhir, dan juga akan bisa mendapatkan bantuan Kaisar Hujan. Dan sekarang, bagus, mereka telah menyinggung kedua belah pihak. Ling Han hanya tersenyum dengan tenang, dan berkata, aku harus bertemu dengan Yang Mulia Kaisar, jadi aku tidak punya waktu untuk berbicara dengan Yang Mulia Kaisar. Setelah mengatakan itu, dia mengayunkan tangannya dan pergi. Mata sulung dan Pangeran Kekaisaran ketiga secara bersamaan dipenuhi dengan kemarahan. Dia hanyalah orang biasa yang sederhana, namun dia benar-benar berani menunjukkan ketidaksenangannya di hadapan dua Pangeran Kekaisaran seperti mereka. Tapi sekarang bukan saatnya untuk mempermasalahkan hal ini. Pangeran Kekaisaran ke-7 tiba-tiba bertindak, dan sekarang di depan mereka dalam perlombaan untuk merebut tahta kekaisaran. Mengingat tahta kekaisaran, apapun yang bisa dikesampingkan. Mereka berdua saling bertukar pandang dan tersenyum pada saat yang sama. Sorotan ke-7 adik ke-7 mereka terlalu terang, sehingga mereka harus sedikit menekannya untuk memastikan bahwa mereka bertiga sekali lagi akan kembali ke garis awal yang sama. Ling Han memberi anggukan pada Guang Yuan dan yang lainnya, dan juga memberi isyarat kepada Guang Yuan dan Zhu Jiu untuk membawa Hu Niu dan kembali terlebih dahulu. Dia,
Sementara itu, berjalan menuju istana kekaisaran. Jarak sekitar 10 mil hanya soal selusin menit bagi seseorang di tingkat semi-gusing, jadi dia segera berdiri di depan istana kekaisaran. Silakan ikuti saya, seorang penjaga kekaisaran mendekat. Dia memiliki sosok berukuran rata-rata dan tampak seperti dia baru berusia 30-an. Namun dia sudah berada di tingkat lautan spiritual. Di Rain Country, ini adalah fakta yang sangat mencengangkan. Karena Kaisar Hujan telah memanggilnya, tentu saja semuanya diatur untuk menerimanya. Ling Han mengikuti penjaga kekaisaran dan bertanya, "Bagaimana saya memanggil Anda, Tuan?" "Zai Xiang," jawab penjaga kekaisaran dengan tenang, sepertinya berbagi gaya yang sama dengan Ken Ye. "Perdana Menteri." Ling Han tidak bisa membantu tetapi kosong ketika dia berpikir, orang tuamu pasti kecewa karena kamu sekarang seorang perwira militer. "Xiang, bukan Xiang," kata Zai Xiang dengan tenang. Siapa yang tahu Xiang jenis apa yang dia bicarakan satu, tetapi karena dia telah menjelaskan, itu berarti namanya pasti bukan Zai Xiang, seperti dalam Perdana Menteri. Ling Han laget dan tidak terus mempermasalahkan masalah nama. Bagaimanapun, yang lain berada di spiritual Ocean Tier, jadi dia sebaiknya tidak membuatnya kesal sampai dia akan berbalik dan memukulnya dengan rata. Pria ini harusnya orang kepercayaan Kaisar Hujan. Dia sudah berada di tingkat lautan spiritual pada usia 30-annya, dan begitu dia sepenuhnya dikembangkan oleh Rain Emperor, adalah mungkin bahwa dia akan mampu menembus ke tingkat pedestal spiritual di usia 40-an. Zai Xiang jelas bukan orang yang banyak bicara. Jika Ling Han tidak mengajukan pertanyaan, dia pasti tidak akan membuka mulutnya. Saat ia memimpin Ling Han ke dalam, semua penjaga kekaisaran dalam perjalanan mereka memberikan penghormatan kepada Zai Xiang setelah melihatnya, tanpa tanda-tanda ingin mempertanyakan identitas Ling Han. Jelas, status Zai Xiang telah mendapatkan persetujuan dari semua penjaga kekaisaran. Mereka berdua dengan sangat cepat tiba di aula surga utama. Disinilah Kaisar Hujan menangani urusan negara dan di mana para menteri dan pejabat akan memberikan penghormatan. Sekarang sudah lewat waktu untuk konferensi pemerintah. Akibatnya, seluruh aula tampak kosong dan luas. "Masuklah sendiri," kata Zai Xiang dingin. Sungguh pria yang dingin dan tidak berperasaan, pikir Ling Han saat dia berjalan ke aula utama. Ini adalah aula istana terbesar di aula kekaisaran. Aula istana kolosal ditopang oleh pilar-pilar batu tinggi setinggi 100 meter, memberikan satu perasaan megah dan megah yang akan membuat hati seseorang bergetar. Pria ini harusnya orang kepercayaan Kaisar Hujan. Dia sudah berada di tingkat lautan spiritual pada usia 30-annya, dan begitu dia sepenuhnya dikembangkan oleh Rain Emperor, adalah mungkin bahwa dia akan mampu menembus ke tingkat pedestal spiritual di usia 40-an. Zai Xiang jelas bukan orang yang banyak bicara. Jika Ling Han tidak mengajukan pertanyaan, dia pasti tidak akan membuka mulutnya. Saat ia memimpin Ling Han ke dalam, semua penjaga kekaisaran dalam perjalanan mereka memberikan penghormatan kepada Zai Xiang setelah melihatnya, tanpa tanda-tanda ingin mempertanyakan identitas Ling Han. Jelas, status Zai Xiang telah mendapatkan persetujuan dari semua penjaga kekaisaran. Mereka berdua dengan sangat cepat tiba di aula surga utama. Disinilah Kaisar Hujan menangani urusan negara dan di mana para menteri dan pejabat akan memberikan penghormatan. Sekarang sudah lewat waktu untuk konferensi pemerintah. Akibatnya, seluruh aula tampak kosong dan luas. "Masuklah sendiri," kata Zai Xiang dingin. Sungguh pria yang dingin dan tidak berperasaan, pikir Ling Han saat dia berjalan ke aula utama. Ini adalah aula istana terbesar di aula kekaisaran. Aula istana kolosal ditopang oleh pilar-pilar batu tinggi setinggi 100 meter, memberikan satu perasaan megah dan megah yang akan membuat hati seseorang bergetar. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mendapatkan kekuatan yang dia miliki sekarang. Dia memiliki setengah langkah ke tingkat bunga mekar? Tidak. Setengah langkah ke dalam Flower Blossoming Tier hanya akan berarti bahwa ia hampir menembus ke Flower Blossoming Tier. Tetapi sebenarnya, ia masih berada di tier pedestal spiritual, dan masih menjadi manusia biasa. Pikiran Ling Han melintas dengan cepat di kepalanya.
dan dia tahu bahwa ini mungkin terkait dengan kekuatan bangsa yang memungkinkan Kaisar Hujan untuk melangkahi celah setengah langkah dan benar-benar memiliki kekuatan elit puncak dari tingkat bunga mekar. Anak muda, kamu membuatku sakit kepala. Kaisar Hujan berbicara, dan tak terbatas mungkin bergerak dengan suaranya. Chapter 264. Ling Han mengangkat tangannya yang tergenggam dengan sopan ke arah Kaisar Hujan dan berkata, "Junior muda ini dengan ini memberi hormat kepada Yang Mulia Kaisar. Karena ia menyebut dirinya sebagai junior, penghormatan yang ia bayar secara alami adalah dari seorang seniman bela diri kepada seniornya, jadi tidak ada pisau untuk berlutut atau membungkuk. Jika dia menyapa Kaisar Hujan sebagai subjek, maka dia harus berlutut. Itu adalah dua sudut pandang yang sangat berbeda." Kaisar Hujan tidak menegurnya. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, "Anak muda, kamu sangat bangga." Di dekat kakinya, Su Kexin terbangun oleh kebisingan. Ketika dia membuka matanya dan menatap Ling Han, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terkejut. Dia jelas telah bertemu pria muda ini sebelumnya dan bahkan pernah berpikir untuk membunuhnya sebelumnya, meskipun pada akhirnya dia belum pindah. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang ini benar-benar memenuhi syarat untuk bertemu dengan Rain Emperor. Ini sangat mengejutkan. Yang Mulia Kaisar adalah yang paling perkasa di sini. Hanya satu pukulan yang mampu sepenuhnya mengalahkan petugas Sekte Moon Inter, membuat darah junior ini mendidih dengan kegembiraan, puji Ling Han. Hahaha, Kaisar Hujan tertawa keras, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apakah kamu berpikir bahwa hanya karena kamu berbicara sedikit sanjungan, aku akan melupakan masalah yang telah kamu sebabkan?" Su Kexin tidak bisa menahan diri untuk tidak heran. Dia telah berada di sisi Kaisar Hujan selama beberapa tahun, tetapi hampir tidak pernah melihat Kaisar Hujan tertawa begitu keras sebelumnya. Dia bahkan menggunakan nada menggoda untuk berbicara dengan seorang pria muda. Ini praktis sulit dipercaya baginya. Ling Han berkata dengan serius, "Maafkan aku, Yang Mulia Kaisar." Kaisar Hujan berpunuk dan berkata, "Tidak peduli betapa marahnya aku tidak akan berani melakukan apapun pada alkemis tingkat tinggi kelas hitam." Su Kexin tidak bisa membantu tetapi menatap dengan mata lebar. Seorang alkemis tingkat tinggi Black Grade, pria muda di depannya ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Tapi Rain Emperor tidak akan mengucapkan kata-kata palsu, jadi tidak peduli seberapa sulitnya baginya. Itu pasti kebenarannya. Ling Han tertawa dan berkata, "Aku belum berterima kasih kepada Yang Mulia Kaisar karena telah membantuku keluar dari situasi yang sulit. Aku pasti akan membalas budi padamu di masa depan, karena Rain Emperor telah menunjukkan statusnya sebagai alkemis tingkat tinggi Black Class, maka dia akan berbicara dengan Rain Emperor sebagai seorang alkemis. Dalam hal status, dia hanya sedikit di bawah yang terakhir." Kaisar Hujan mengetuk ringan pada sandaran lengan tahtanya dan berkata, "Sulung saya, anak ketiga saya, dan putra ketujuh saya, Anda telah bertemu mereka semua sebelumnya. Siapa yang menurut Anda lebih tepat untuk mewarisi tahta? Haruskah dia ditanyai pertanyaan semacam ini?" Ling Han berpikir sejenak, lalu menjawab, "Seharusnya kau membuat keputusan jauh di hatimu, Yang Mulia Kaisar. Aku tidak akan berani mengatakan kebohongan apapun. Kamu adalah alkemis tingkat tinggi kelas hitam. Fu Yuansheng dan Wu Songlin sangat mempertimbangkan pendapatmu. Jika kamu memiliki pendapat yang berbeda dari aku dan mempengaruhi para alkemis untuk tidak menjual pil obat lagi kepada warga negara Hujan di masa depan, bukankah itu berarti kehancuran bagi Kekaisaran Rain?" Kaisar Hujan berkata dengan tenang. Ling Han tidak bisa membantu tetapi ditutupi dengan keringat dingin. Kejahatan ini agak besar, dan ditambah dengan fakta bahwa penguasa cenderung temperamental. Jika dia benar-benar berpikir bahwa Ling Han akan menjadi masalah yang akan mengancam otoritas kekaisarannya, maka tidak peduli siapa dia akan langsung hilangkan dia. Dia telah mendorong kewaspadaannya ke tingkat tertinggi yang bisa dilaluinya. Jika ada gerakan dari Rain Emperor, dia akan langsung masuk ke Menara Hitam.
Yang paling akan dilakukan adalah membiarkan Rain Emperor menemukan bahwa dia memiliki teknik rahasia yang memungkinkannya untuk berteleportasi secara instan atau berpikir dia memiliki tempat persembunyian rahasia. Bahkan jika dia dipaksa untuk mengungkapkan beberapa rahasianya, itu masih lebih baik daripada kehilangan nyawanya. Masukkan hati kecilmu dengan aman ke dadamu. Jika aku benar-benar ingin membunuhmu, kamu tidak akan selamat sepanjang perjalanan di sini, kata Rain Emperor dengan tenang. Ling Han tertawa. Meskipun dia tampak lega di permukaan, dia tidak sedikit pun santai secara internal. Dia bukan orang yang mudah mempercayai siapapun. Ling Han, bagaimana aku harus memperlakukanmu? Kata Kaisar Hujan, seorang alkemis yang bisa meramu Pil Building Foundation. Fondasi negara hujan bisa sangat terganggu karena kamu, Su Kexin akhirnya tidak bisa menahan diri dari batuk. Pil pembangun yayasan yang telah menciptakan begitu banyak keributan di kota kekaisaran sebenarnya dibuat oleh Ling Han. Tak terbayangkan, benar-benar tak terbayangkan, ia masih sangat muda, jadi bagaimana ia bisa benar-benar bisa meramu pil pembentukan yayasan? Ling Han berpikir sejenak, lalu berkata, di masa depan, jika aku membuat Pil Foundation lagi, aku bisa memprioritaskan memasok setengah ke keluarga kekaisaran terlebih dahulu. Baik, The Rain Emperor akhirnya tersenyum dan suasana tegang langsung membubarkan. Mendampingi kaisar benar-benar seperti menemani seekor harimau. Seorang kaisar selalu temperamental dan akan membunuh siapapun dengan topi. Jadi bahkan jika Anda ingin tenang, itu tidak mudah dilakukan. Ling Han tidak bisa membantu tetapi mengkritik diam-diam. Jika dia masih memiliki kultivasi yang dia miliki dalam kehidupan terakhirnya, dia pasti akan memberi Kaisar Hujan meronta-ronta karena benar-benar berani menakut-nakuti dia. Namun, pada saat ini, dia hanya bisa meringis dan berkata, "Aku hampir mati ketakutan oleh Yang Mulia Kaisar." Kaisar Hujan memberi sedikit bayangan terlebih dahulu, lalu datang ancaman. Semua itu hanya untuk Foundation Building Pills. Haha, kamu pasti akan menjadi alkemis kelas bumi di masa depan. Pada saat itu, bahkan aku harus menyambutmu dengan sepenuh hati. Mengambil keuntungan saat ini ketika sayapmu belum penuh, aku secara alami harus memberimu sedikit pemukulan dan menggertakmu sedikit, karena aku tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya di masa depan, kata Rain Emperor sambil tersenyum. Ling Han tersenyum juga. Sebenarnya, Rain Emperor juga seorang pria dengan selera humor, meskipun itu akan tergantung pada apakah dia ingin Anda merasa bahwa dia adalah pria yang menarik dan lucu. Sulung saya dan putra ketiga saya masih agak kurang dalam hal disposisi. Mereka memiliki ambisi, tetapi tidak memiliki cara yang tepat untuk itu. Kaisar Hujan berkata, memberikan sedikit penilaian kepada putranya. Ketujuh, saya agak terlalu berhati-hati. Dia adalah bek yang memadai, tetapi tidak akan cukup maju. Dia berhenti, lalu berkata, kamu harus mendukung ketujuh saya. Dengan dukungan seorang alkemis kelas bumi di masa depan, saya bisa tenang dan turun tahta. Saya telah memutuskan, setelah ulang tahun ke-60 saya akan naik tahta ke ketujuh saya, dan sejak saat itu, konsentrasikan fokus saya pada seni bela diri. Su Kexin sangat terkejut, wajahnya paling pucat. Dia tidak bisa tidak berteriak, Yang Mulia. Kaisar Hujan menekan dengan satu tangan, menghentikannya berbicara lebih jauh, lalu berkata, kamu harus pergi sekarang juga. Ling Han tidak memedulikan kata-kata membingungkan di antara mereka berdua, dan berkata, selamat, Yang Mulia Kaisar. Kenapa kamu memberi selamat padaku? Kaisar Hujan bertanya, tersenyum. Ketika kamu telah meninggalkan hal-hal bangsa, kamu akan dapat berkonsentrasi pada menerobos ke Flower Blossoming Tier, dan dengan demikian akan dapat membuang rantai fana kamu dan naik ke dewa, Ling Han berkata sambil tersenyum. Kaisar Hujan tidak bisa menahan matanya untuk menyala. Seketika, auranya menyembur keluar seperti ombak laut, dan dia berkata, kamu benar-benar bisa mengatakan tingkat kultivasi saya. Ling Han tersenyum sedikit, dan berkata dengan netral, aku seorang alkemis, jadi akal surgawi saya harus jauh lebih kuat daripada orang biasa. Kaisar Hujan mengangguk. Pemuda ini memang luar biasa. Kalau tidak,
Dia tidak mungkin meramu pil alkimia dekat dengan Earth Grade ketika dia hanya di Gusing Spring Tier. Dia sekali lagi mengetuk jarinya pada sandaran tangan dan berkata, "Setengah bulan kemudian, aku akan mengadakan pesta untuk ulang tahunku. Pada saat itu, akan ada juga kompetisi seni bela diri yang diadakan untuk merayakan ulang tahunku." Ling Han tidak tahu apa arti dari kata-kata ini, jadi dia hanya mengangguk dan tidak menjawab. Untuk orang yang mendapat tempat pertama dalam kompetisi seni bela diri, hadiahnya akan menjadi harta karun di kamar bagian dalam National Treasury, kata Kaisar Hujan dengan tenang. Ling Han langsung dipindahkan. Mata kebenaran, The Rain Emperor sudah setengah langkah ke Flower Blossoming Tier, dan ditambah bersama dengan kekuatan bangsa, dia seperti dewa di negara hujan. Dengan demikian, mata dan telinganya praktis di mana-mana di negara ini. Kemungkinan besar, beberapa kesepakatan yang telah dia buat dengan Yang Sulung dan Pangeran Kekaisaran Ketiga tidak luput dari pengetahuan Kaisar Hujan ini. Ling Han tegang. Lalu bagaimana dengan masalah Liu Sister? Secara teknis, dia telah melindungi para penjahat yang bermaksud membunuh seorang Imperial Consort. Ini tidak berbeda dengan melakukan pengkhianatan. Dia seharusnya tidak tahu. Bagaimanapun juga, Kaisar Hujan itu manusiawi. Bahkan jika dia telah menembus ke tingkat bunga mekar, dia hanya akan tidak lagi fana, tapi dia masih jauh dari menjadi dewa. Dia hanya bisa memusatkan perhatian terbatas pada beberapa orang penting. Misalnya, ketiga putranya yang semuanya memiliki kemampuan untuk lolos ke kompetisi memperebutkan tahta. Setiap langkah mereka pasti tidak luput dari pengetahuannya ketika dia diam-diam membandingkan dan merenungkan mana yang lebih cocok untuk mewarisi tahta. Dengan demikian, fakta bahwa Ling Han telah mendiskusikan mencuri mata kebenaran dengan Yang Sulung dan Pangeran Kekaisaran Ketiga pastilah tidak luput dari pengetahuan Kaisar Hujan ini. Sekarang, Kaisar Hujan telah mengambil mata kebenaran sebagai hadiah. Kata-kata yang tak terucapkan di sini adalah, "Saya sangat menyadari semua gerakan kecil Anda. Selama Anda bersedia mendengarkan saya, maka saya secara alami akan memberi Anda beberapa manfaat." Tidak heran dia adalah penguasa suatu bangsa. Dia sangat terampil memanipulasi. Chapter 265. Sehubungan dengan Eye of Truth, Ling Han bertekad untuk mendapatkannya. Ling Han berpikir sejenak, lalu berkata, "Yang mulia Kaisar, mata kebenaran melibatkan kekuatan mistis, dan pada saat itu, pasti akan ada jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya yang berpartisipasi. Mungkin bahkan elit dari tingkatan pedestal spiritual akan tanpa malu-malu membuat sebuah langkah. Saya benar-benar tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Kecuali dia mengungkapkan menara hitam. Namun, begitu menara hitam keluar, akan ada elit tertinggi dari tingkatan saleh yang turun untuk merebutnya. Itu jauh lebih penting daripada kekuatan mistis." Kaisar Hujan tertawa, lalu berkata, "Kamu tidak harus bermain rubah di hadapanku. Dalam kompetisi kali ini, aku membatasi peserta hanya untuk mereka yang di bawah 30 tahun. Jika kamu tidak bisa mendapatkan yang pertama tempat, maka Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena kurang kemampuan." Ling Han berpikir sejenak. Jika hanya mereka yang di bawah 30 bisa berpartisipasi, maka satu-satunya yang bisa melawannya adalah Feng Yan. "Kamu adalah warga negara hujan. Aku ingin kamu mengalahkan Feng Yan di depan umum, untuk menunjukkan kekuatan negara hujan," kata Kaisar Hujan. Memang, itu persis seperti apa yang ditebak Ling Han. Sepertinya Feng Yan telah berpawai terlalu banyak sebelumnya, dan dia bahkan dengan santai membunuh sejumlah bangsawan, orang-orang kaya sebelumnya. Kaisar Hujan juga marah. Namun, tidak peduli seberapa perkasa dan mendominasi Kaisar Hujan, dia adalah penguasa sebuah negara pertama dan terutama, jadi dia tidak bisa begitu saja melakukan hal yang gegabah. Jika dia membunuh Feng Yan, maka itu pasti akan menarik elit sebenarnya dari Sekte Moon musim dingin. Pada saat itu, bahkan jika negara hujan tidak hancur, ia masih harus membayar harga yang sangat besar untuk menenangkan api amarah Sekte Bulan musim dingin. Ini jelas bukan sesuatu yang akan dilakukan seorang kaisar dewasa. Namun, haruskah dia membiarkan Feng Yan berperilaku begitu sombong dan melakukan apa yang dia suka?
The Rain Emperor adalah pria yang sangat mendominasi. Ia tentu saja tidak bisa membiarkan pembuat onar seperti itu membuat keributan tepat di depan matanya. Karena dia tidak bisa membunuh Feng Yan, maka dia hanya harus membuatnya sehingga Feng Yan dikalahkan di depan umum, mengambil ujung jiwanya, dan memberinya pelajaran. Ling Han mengangguk. Bahkan tanpa permintaan Rain Emperor, dia pasti tidak akan melakukan reservasi terhadap Feng Yan. Jika dia memiliki kesempatan, dia pasti tidak keberatan membunuh orang ini. Berlangsung, Kaisar Hujan melambaikan tangannya, dan menutup matanya seolah-olah dia tertidur. Jelas, dia tidak berniat untuk berbicara dengan Ling Han lagi. Ling Han mundur dari aula istana, dan meninggalkan istana kekaisaran di bawah pengawalan Zhai Xiang. Yang terakhir berbalik dan berjalan 2 langkah. Lalu tiba-tiba berbalik dan berkata, Ling Han, jangan mengecewakan harapan yang mulia Kaisar. Tanpa menunggu jawaban Ling Han, dia berjalan pergi, terlihat sangat kuat. Ling Han menggelengkan kepalanya. Kaisar Hujan mendominasi karena ia memiliki kemampuan untuk mendukung cara-caranya yang mendominasi. Setiap kata dan gerakan yang dibuat Zhai Xiang adalah tiruan dari Kaisar Hujan. Namun, dia hanya mempelajari penampilannya, namun belum berhasil mempelajari esensinya. Dia tidak bisa repot-repot memanggilnya untuk bertanggung jawab, dan sebaliknya kembali menuju Akademi Huyang. Ling Han, kan? Sebuah suara lembut terdengar dari belakangnya, mempesona dan anggun. Ling Han berbalik untuk melihat dan Su Kexin berdiri tepat di belakangnya, tubuhnya yang indah, tubuh halus mempesona, menarik mata siapapun yang melihatnya. Namun, Ling Han tidak menatapnya lagi, dan bertanya, apakah ada yang bisa saya bantu? Dia sekarang adalah alkemis tingkat tinggi kelas hitam, jadi sama sekali tidak perlu baginya untuk berbicara dengan hormat kepada Imperial Consort. Aku tidak menyangka bahwa karakter minor akan benar-benar menjadi Grandmaster Alkemis sekarang. Su Kexin menggelengkan kepalanya, lalu menundukkan dirinya sedikit. Rok putihnya berkibar, seperti bunga yang mekar. Kexin dengan ini menyapa Grandmaster. Ling Han tersenyum dengan tenang dan berkata, aku tidak berani menerima. Permaisuri Kekaisaran Su, sapaanmu terlalu sopan. Su Kexin berdiri kembali, mengerucutkan bibirnya, lalu berkata, Grandmaster, Kexin ingin membuat permintaanmu. Permaisuri Kekaisaran Su, Anda tampaknya telah mengajukan permintaan kepada orang yang salah, kan? Yang mulia Kaisar, Rain Emperor, adalah penguasa negara hujan, jadi apapun yang Anda butuhkan, orang yang harus Anda ajukan permintaan untuk menjadi miliknya yang mulia Kaisar, Kaisar Hujan, bukan? Kata Ling Han. Su Kexin menghela nafas, dan terlihat agak sedih. Jika ada orang yang tidak terlibat telah melihat, mereka pasti akan diatasi dengan simpati untuknya dan tersentuh oleh penampilannya yang menyedihkan. Sayangnya, langkah ini sama sekali tidak berguna pada Ling Han. Grandmaster tidak tahu, tetapi Kexin hanyalah permaisuri yang mulia Kaisar, katanya perlahan, ketika dia melihat Ling Han tampak benar-benar tidak terganggu dan tenang. Oh, Ling Han mengangguk, lalu berbalik untuk pergi. Tunggu, Kexin buru-buru menyusulnya, lalu berkata, Kexin ingin menggunakan teknik kultivasi untuk menukar 10 Pills Building Foundation. Dia sekarang berada di lapisan ketiga dari tingkat lautan spiritual, dan masih ada jalan yang jauh sampai lapisan ke-9. Namun, untuk semua tingkatan budidaya di bawah tier mekar bunga, menerobos ke lapisan berikutnya tidak terlalu sulit. Hanya masalah waktu saja. Dengan demikian, dia akan dapat mencoba menerobos ke tingkat pedestal spiritual beberapa tahun kemudian. Jadi jika dia memiliki 10 pil pembentukan yayasan yang dimilikinya, peluang keberhasilan untuknya akan sangat meningkat. Ling Han tidak bisa menahan tawa, dan berkata, Permaisuri Kekaisaran Su memiliki makan yang besar. Anda sedang berbicara tentang 10 pil pembangun yayasan, bukan 10 pil asal kembali. Sebenarnya, di mata Kaisar Alkimia seperti dia, sebenarnya tidak ada banyak perbedaan antara pil pembangun yayasan dan pil asal kembali. Su Kexin juga sadar bahwa dia meminta terlalu banyak, tetapi dalam tawar-menawar, bagaimana dia bisa membiarkan yang lain tahu berapa banyak yang bisa dia terima pada saat pertama? Dia berkata,
Itu karena teknik kultivasi yang ditawarkan ke Xin untuk pertukaran itu pasti sepadan dengan harganya. Oh, kalau begitu beritahu aku, kata Ling Han tanpa komitmen. Grandmaster, tolong ikuti ke Xin ke tempat yang tenang, kata Su ke Xin. Ling Han sedikit penasaran, jadi dia setuju. Mereka berdua pergi ke rumah teh, meminta kamar pribadi, dan duduk berhadapan satu sama lain. Apa teknik kultivasi yang kamu bicarakan? Ling Han tidak punya niat untuk bertele-tele. Su ke Xin bisa mengatakan bahwa Ling Han tidak sabar, jadi dia tidak terus menggiurkannya dan menjawab, sutra hati berbentuk, 6 lapisan teknik kultivasi lengkap. Seketika, beberapa pemikiran melintas di kepala Ling Han, dan dia bisa menghubungkan serangkaian acara. Mengesampingkan nilai sutra hati tak berbentuk, yang penting adalah bahwa ada 6 lapisan teknik budidaya yang lengkap. Ini berarti bahwa itu bisa dibudidayakan sampai ke tingkat bunga mekar, dan apa yang paling tidak dimiliki oleh 9 negara di Desolate Utara, itu akan menjadi teknik budidaya untuk tier bunga mekar. Inilah yang membatasi penampilan elit dari tingkat bunga mekar mereka yang bergantung pada kekuatan bangsa yang ditanamkan pada mereka untuk menerobos tidak dipertimbangkan. Mereka tidak mampu meninggalkan negara mereka sama sekali. Jika tidak, begitu mereka kehilangan dukungan kekuatan bangsa, mereka akan segera dikembalikan ke bentuk aslinya. Selain itu, jika usia mereka telah melampaui umur alami mereka bahkan bisa segera meninggal karena usia tua setelah meninggalkan perbatasan negara. The Rain Emperor memiliki hubungan yang unik dengan Su ke Xin, mengingat ketika dia sebelumnya mengatakan bahwa dia hanyalah nama permaisuri Rain Emperor. Dia kebanyakan bisa mengkonfirmasi bahwa Su ke Xin pasti telah membuat kesepakatan serupa dengan Rain Emperor. Alasan dia menerobos ke Spiritual Ocean Tier dalam waktu beberapa tahun adalah kemungkinan besar karena dia bisa menggunakan kekuatan bangsa untuk membantunya dalam budidaya. Berpikir lebih jauh, Su ke Xin berselisih dengan Falling Flower Court. Mungkinkah itu karena pil pemuda tetap? Alasan sebenarnya seharusnya adalah sutra hati tak berbentuk, yang menyebabkan keinginan untuk mengambilnya sendiri muncul di Su ke Xin. Atau mungkin jajaran yang lebih tinggi dari Falling Flower Court ingin membunuhnya untuk menjaga rahasia, tetapi malah digagalkan oleh Su ke Xin yang membuat langkah pertama, yang menyebabkan penghancuran pengadilan bunga jatuh. Mungkin, Su ke Xin telah melarikan diri ke negara hujan setelah itu, dan mencapai semacam perjanjian dengan Kaisar Hujan. Akibatnya, Rain Emperor mampu maju selangkah lebih maju, dan memiliki setengah langkah ke dalam Flower Blossoming Tier, dan berhasil membuka pintu ke Flower Blossoming Tier. Tidak butuh waktu lama baginya untuk benar-benar melangkahi ambang batas ke dalam Flower Blossoming Tier. Su ke Xin tidak akan pernah berpikir bahwa sementara dia hanya menyebutkan nama teknik kultivasi, yang memungkinkan Ling Han untuk mencari tahu begitu banyak hal. Jika dia mencari tahu, dia pasti akan terkejut dengan kemampuan deduksi Ling Han. Ling Han secara alami tidak tertarik dengan sutra hati tak berbentuk. Mengesampingkan 6 lapis teknik kultivasi, bahkan jika ada 9 lapisan lengkap, dia tidak bisa repot-repot untuk melihatnya lagi. Dia berkata dengan tenang, saya masih sangat jauh dari tingkat bunga mekar, jadi saya tidak tertarik pada saat ini. Mulut Su ke Xin sedikit terbuka, karena dia sangat heran. Chapter 266. Dalam pikiran Su ke Xin, teknik budidaya 6 lapis sangat menggoda bagi semua seniman bela diri di negara hujan. Tidak, semua 9 bangsa di utara terpencil, karena ini memungkinkan seseorang untuk mengambil langkah paling penting, yaitu membuang tubuh fana mereka dan mendapatkan kualifikasi untuk menjadi dewa. Tentu saja, tingkat bunga mekar masih sangat jauh dari menjadi dewa. Tetapi itu tidak diragukan lagi langkah pertama menuju tujuan itu. Dia membuang umpan seperti itu, dan percaya bahwa Ling Han pasti akan ketagihan. Dia begitu yakin tetapi tidak pernah berpikir bahwa Ling Han akan benar-benar menolak, dan terlebih lagi, menolak tanpa sedikit pun keraguan. Mungkinkah, adik kecil, mungkinkah Anda sudah memiliki teknik budidaya 6 lapis? Karena itu Su ke Xin bermain lucu. Dia masih sangat cantik, pesonanya meluap. Ling Han bertanya, apakah Imperial Consort Su berpikir itu mungkin? Tentu saja itu tidak mungkin.
Bagaimana negara hujan bisa memiliki teknik budidaya 6 lapis? Su Kexin berpikir di kepalanya, tapi Ling Han menolak terlalu tegas, jadi dia masih merasa seolah-olah yang terakhir mungkin juga telah mendapatkan teknik budidaya 6 lapis. Dia tidak pernah goyah begitu banyak dalam hidupnya, jadi dia benar-benar merasa seperti akan menjadi gila. Ling Han aktif menjawab kebingungannya, dan berkata, "Aku seorang alkemis, jadi apakah aku membutuhkan tingkat kultivasi setinggi itu?" Itu logis. Di usia yang begitu muda, dia sudah menjadi alkemis dekat dengan Earth Grade, jadi dia pasti memiliki prospek masa depan yang tak terbatas di depannya. Selain itu, seseorang memiliki energi yang terbatas. Jadi jika dia menyebarkan perhatiannya pada terlalu banyak bidang karena keserakahan, itu hanya akan menyebabkan dia tidak bisa menguasai satu bidang pun. Su Kexin masih agak ragu, tetapi tidak pantas baginya untuk terus bertanya. Lagi pula, dia punya sesuatu untuk ditanyakan pada Ling Han. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, lalu berkata, "Saya juga memiliki harta yang bisa saya perdagangkan." "Oh, dan apa itu?" Ling Han bertanya dengan santai. "Aku juga tidak tahu." Su Kexin menggelengkan kepalanya. Karena semuanya tidak seperti yang dia harapkan, dia benar-benar terguncang. Jadi dia menyembunyikan semua tipu dayanya yang menggoda dan menjadi serius. Ling Han tidak bisa menahan tawa, dan bertanya, "Apakah Anda bercanda, Imperial Consort Su? Bagaimana mungkin ada yang seperti ini?" Dia bilang dia ingin memperdagangkan harta, tapi dia bahkan tidak tahu apa itu. Jika itu masalahnya, bagaimana dia bisa begitu yakin bahwa itu benar-benar harta karun? Su Kexin berkata, 7 tahun yang lalu, saya dan beberapa tetua sekte saya menemukan sebuah makam kuno. Kami memperoleh sutra hati berbentuk dari sana. Dan di samping sutra hati berbentuk, ada juga sebuah kotak tertutup rapat yang kami tidak punya cara untuk membuka. Dia berhenti sejenak, lalu berkata, "Sesuatu yang bisa diletakkan di samping sutra hati tak berbentuk, kotak ini pasti berisi sesuatu yang bernilai sama." Ling Han tersenyum sedikit, lalu berkata, "Apakah Imperial Consort Su ingin menggunakan objek yang tidak dikenal ini untuk ditukar dengan 10 pil building foundation?" "Itu benar." Su Kexin mengangguk. "Apakah Grandmaster bersedia bertaruh untuk itu?" "Baiklah," kata Ling Han tanpa ragu. Ngomong-ngomong, dia dengan santai bisa meramu pil pembentukan yayasan dengan mudah dan cepat. Jadi bahkan jika dia menukarnya dengan kotak biasa, itu hanya akan membuang-buang beberapa juta koin perak dan sekitar 1 jam waktu. Tetapi bagaimana jika kotak itu benar-benar berisi semacam harta karun? "Besok, saat ini, bawa kotak itu, sedangkan aku akan membawa pil pembangun yayasan," katanya. Su Kexin sangat gembira, tetapi kemudian dia buru-buru mengkonfirmasi, "Itu 10 pil pembangun yayasan." "Setuju." Ling Han mengangguk. Berurusan, Su Kexin sangat gembira dengan kejadian yang tak terduga ini. Ling Han berdiri dan pergi. Karena dia sudah memutuskan untuk menerima transaksi ini, dia tentu harus pergi dan menyiapkan bahan-bahan yang dia butuhkan. Sayangnya, kebun ramuan di dalam menara hitam belum siap. Kalau tidak, dia bisa menyiapkan bahan sendiri. Lagi pula, dia baru saja meninggalkan alam misteri beberapa hari yang lalu. Jadi bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan semua ramuan spiritual dengan cepat? Objek macam apa itu kekuatan mistik? Sebagian besar orang tidak menyadarinya, tetapi itu tidak menghentikan semua orang untuk menebak nilai luar biasa dari kekuatan mistis Kaisar Hujan telah mengambilnya sebagai hadiah. Jadi bagaimana mungkin itu sesuatu yang biasa? Tiba-tiba, kegembiraan tinggi di udara. Bahkan elit yang kuat dari tingkatan pedestal spiritual dari 8 klan besar merasa gelisah. Tetapi ketika mereka melihat aturan partisipasi untuk turnamen seni bela diri, cukup banyak orang layu karena turnamen ini hanya terbatas pada mereka yang di bawah 30 tahun. Benar, masa depan kekaisaran secara alami akan jatuh di pundak generasi muda. Jadi apa gunanya orang tua seperti mereka bergabung dalam kegembiraan? 30 tahun di bawah. Maka hanya akan ada 2, dan itu adalah Ling Han dan Feng Yan. Siapapun yang memiliki mata dapat melihat bahwa ini adalah tahap turnamen yang telah diatur oleh Kaisar Hujan untuk mereka berdua untuk memungkinkan mereka berduel di depan mata semua orang.
Kekuatan mistik. Dalam paviliun bunga cherishing, Yan Tianzhao bergumam pada dirinya sendiri. Dia memegang cangkir anggur di tangannya dan duduk dengan nyaman, diisi dengan udara yang tidak duniawi. Di sisinya, ada seorang wanita tua yang tampak kosong, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Jika seseorang melihat dari dekat, wanita tua ini sangat mirip dengan Lady Yan. Aku berniat untuk meninggalkan negara hujan, tetapi tidak berpikir bahwa aku akan dapat menonton pertunjukan yang begitu baik sebelum aku pergi. Objek macam apa itu kekuatan mistik? Sebagian besar orang tidak menyadarinya, tetapi itu tidak menghentikan semua orang untuk menebak nilai luar biasa dari kekuatan mistis Kaisar Hujan telah mengambilnya sebagai hadiah. Jadi bagaimana mungkin itu sesuatu yang biasa? Tiba-tiba, kegembiraan tinggi di udara. Bahkan elit yang kuat dari tingkatan pedestal spiritual dari 8 klan besar merasa gelisah. Tetapi ketika mereka melihat aturan partisipasi untuk turnamen seni bela diri, cukup banyak orang layu karena turnamen ini hanya terbatas pada mereka yang di bawah 30 tahun. Benar, masa depan kekaisaran secara alami akan jatuh di pundak generasi muda. Jadi apa gunanya orang tua seperti mereka bergabung dalam kegembiraan? 30 tahun di bawah, maka hanya akan ada 2, dan itu adalah Ling Han dan Feng Yan. Siapapun yang memiliki mata dapat melihat bahwa ini adalah tahap turnamen yang telah diatur oleh Kaisar Hujan untuk mereka berdua untuk memungkinkan mereka berduel di depan mata semua orang. Kekuatan mistik. Dalam paviliun bunga cherishing, Yan Tianzhao bergumam pada dirinya sendiri. Dia memegang cangkir anggur di tangannya dan duduk dengan nyaman, diisi dengan udara yang tidak duniawi. Di sisinya, ada seorang wanita tua yang tampak kosong, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Jika seseorang melihat dari dekat, wanita tua ini sangat mirip dengan Lady Yan. Aku berniat untuk meninggalkan negara hujan, tetapi tidak berpikir bahwa aku akan dapat menonton pertunjukan yang begitu baik sebelum aku pergi. Sekarang aku bahkan telah menemukan penampilan kekuatan mistis. Ada kekuatan mistis yang kuat dan lemah, tetapi tidak ada apapun, karena itu disebut kekuatan mistis, itu harus digunakan, jadi saya tidak keberatan melihatnya. Yan Tianzhao meletakkan gelas anggur, memandang ke arah wanita tua itu, lalu berkata sambil tersenyum, "Ibu, aku akan menjadi juara dari turnamen seni bela diri dan menunjukkan wajahku di depan semua orang. Apakah kamu tidak senang?" Dia memang Lady Yan, tetapi bagaimana dia tiba-tiba kehilangan semua kecantikannya dan menjadi seorang wanita tua? Lady Yan tampaknya telah menjadi mayat. Setelah beberapa saat, kilasan kehidupan akhirnya kembali ke matanya. Suaranya bergetar, dan dia berkata, "Kamu bukan anakku, kamu iblis, salah. Aku memang putramu, hanya saja aku punya beberapa pengalaman tambahan." Yan Tianzhao menunjuk kepalanya sendiri, dan senyum jahat yang tak tertandingi melengkung di sudut bibirnya. "Aku masih harus berterima kasih padamu, Ibu, karena telah mentransmisikan semua kultivasimu kepadaku. Kalau tidak, jika aku ingin memiliki level kultivasi yang kumiliki sekarang, aku harus berkultivasi setidaknya 8 hingga 10 tahun. Lady Yan hanya menggelengkan kepalanya, dan berkata tanpa henti, "Kamu bukan anakku, kamu bukan anakku." Yan Tianzhao mengalihkan pandangan darinya, mengambil gelas anggur dan mulai minum. Dia berkata kepada langit, "Semua orang berpikir bahwa juara turnamen ini adalah Ling Han atau Feng Yan, maka aku akan menamparkan semua orang dan memberitahu mereka bahwa aku, Yan Tianzhao, masih di sini." Pada sore hari, Ling Han pergi ke rumah teh yang dia kunjungi kemarin untuk memenuhi kesepakatan dengan Su Kexin. 10 pil Foundation Building, Ling Han dengan santai menarik botol giok dan meletakkannya di atas meja. Su Kexin sangat senang, jadi dia tidak bisa tidak memamerkan beberapa tipu muslihat femininnya, dan berkata dengan hati-hati, "Adik, apakah Anda takut kakak akan menipu Anda dari pil alkimia Anda?" "Kamu bisa mencoba," kata Ling Han dengan tenang. "Ai, kamu tidak memiliki selera humor sedikit pun." Su Kexin menggelengkan kepalanya, dan mengambil sebuah kotak yang dibungkus dengan kain merah dari sisinya dan meletakkannya di atas meja. Chapter 267. Tentu saja,
Ling Han tidak sepenuhnya mempercayai Su Kexin. Karena itu, dia segera membuka bungkusan kain dan memang ada kotak hitam di dalamnya. Itu tidak terbuat dari logam, melainkan dari kayu, dan ada aroma cendana yang samar-samar datang dari sana. Dia sedang dalam proses memeriksa kotak, sedangkan Su Kexin secara alami memeriksa foundation building pills dan tak satu pun dari mereka berbicara. Memang tidak ada cara untuk membukanya. Bukan karena terkunci, melainkan karena disatukan bersama-sama, jadi tidak ada tempat orang bisa memaksakan. Dari kelihatannya, satu-satunya cara untuk membukanya adalah melalui kekuatan ledakan. Ling Han tampak heran, karena dia mengenali jenis kayu. Hubungkan origin Heartwood. Ini adalah bahan yang sangat berharga. Itu memiliki dua sifat khusus untuk itu. Pertama, itu sangat sulit dan tahan lama, dan kedua, ia mampu mencegah penyebaran ki spiritual. Jadi, ini adalah bahan yang sangat cocok untuk menyimpan beberapa bahan obat yang berharga. Setelah ditutup, ramuan obat dapat disimpan selama 1000 atau bahkan 10.000 tahun tanpa rusak. Dia mengguncangnya, dan ada sesuatu di dalamnya. Dari apa yang bisa didengarnya, seharusnya hanya ada satu objek di dalamnya. Rasanya sangat berat, tetapi tidak mungkin baginya untuk mengatakan apa sebenarnya itu. Adik kecil, kakak, terima kasih. Su Kexin berkata dengan senyum lembut, menyingkirkan botol giok dengan puas. Meskipun dia sangat ingin tahu apa yang terkandung di dalam kotak kayu itu, dan bahkan lebih ingin memastikan bahwa itu adalah harta karun, dia telah mempelajarinya selama bertahun-tahun dan mencoba berbagai metode tetapi masih tidak dapat membukanya. Jadi, dia memutuskan bahwa dia mungkin juga menyerahkannya kepada Ling Han sehingga dia tidak perlu lagi khawatir tentang hal itu. Lagi pula, apa yang tidak dilihat mata, hati tidak berduka. Ling Han mengabaikannya, jadi dia agak tidak puas. Namun, karena dia dalam suasana hati yang baik, dia tidak membawanya ke hati. Dia mendorong membuka pintu dan pergi. Setelah dia pergi, Ling Han langsung menyapu tangannya, dan kotak kayu telah masuk ke menara hitam. Dia tidak masuk ke menara hitam pada saat pertama, tetapi malah memilih untuk berdiri dan pergi. Karena sudah di menara hitam, itu ditakdirkan untuk menjadi miliknya, dan tidak ada yang bisa mengambilnya darinya. Dia kembali ke halamannya sendiri di akademi, menutup pintu, dan akhirnya memasuki menara hitam. Jika itu dalam kehidupan terakhirnya, itu akan menjadi sepotong kue baginya untuk membuka sebuah kotak yang terbuat dari Connect Origin Heartwood dengan budidayanya sebagai Elite Heaven Tier. Tetapi budidaya Tier Spring Gusing jauh dari cukup untuk melakukannya. Kalau tidak, bagaimana Su Kexin tidak dapat melakukan apapun dengan kotak itu bahkan setelah bertahun-tahun ia berada di tangannya? Bagaimanapun, dia berada di tingkat lautan spiritual. Namun, di menara hitam, Ling Han adalah dewa. Dengan satu pikiran, kotak kayu itu dibuka, semudah dan sesederhana seolah dia baru saja membalik tangannya. Di dalam kotak ada sepotong batu giok dalam bentuk strip. Segera setelah kotak itu dibuka, sebuah aroma yang kuat menguar yang menyebabkan semangatnya terbangun dan merasakan semua pori-pori di seluruh tubuhnya terbuka. Sedikit kegembiraan muncul di wajah Ling Han. Ini bukan batu giok, tetapi obat salep ratusan racun. Aku tidak pernah berpikir bahwa sesuatu seperti ini akan tetap ada. Dia menekan dengan tangan, dan semua aroma ditekan kembali ke dalam kotak. Dia bisa mengendalikan segalanya di menara hitam, seolah-olah dia adalah dewa. 100 Poison Jade Ointment tidak terbentuk secara alami, tetapi harus dicampur kemudian. Dibutuhkan hingga 100 bahan beracun serta 7 fragrance jade untuk dicampur dengan metode rahasia. Ini bukan racun. Jika ada yang menggunakan ini untuk meracuni orang lain, itu akan menjadi limbah yang sangat besar. Jika salah satu dari 100 bahan beracun ini digunakan sendiri, maka bahkan elit tingkat bunga mekar akan mati karena racun. Namun, disatukan dan dicampur dengan rasio yang menakjubkan, mereka akan menekan racun satu sama lain, dan apa yang seharusnya menjadi racun mematikan akan diubah menjadi obat yang sangat baik.
Semakin beracun mereka, semakin banyak energi ini secara alami. Namun, jika ada orang yang langsung menelannya seperti sekarang, itu pasti akan menjadi jalan langsung menuju kematian, karena energi yang berasal dari campuran 100 bahan beracun ini terlalu mengerikan. Itu akan menjadi sepotong kue untuk bahkan elit tingkat bunga mekar untuk meledak dari itu. Namun, jika itu ditambahkan bersama dengan Seven Fragrance Jade, maka energi yang dahsyat dan meledak dapat dilepaskan dengan cara yang tenang dan damai, dan dengan demikian akan memungkinkannya untuk diserap. Secara alami, 100 Poison Jade Ointment tidak untuk ditelan, melainkan digosokkan pada tubuh seseorang. Itu akan masuk ke dalam tubuh dengan diserap melalui kulit. Orang masih bisa memakannya, tetapi ketika 100 racun ini masuk ke perutnya, mereka masih akan menyebabkan efek yang sesuai pada tubuh. Yang luar biasa adalah bahwa seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi dapat menggosoknya lebih banyak, sedangkan mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah harus menggosok lebih sedikit, dan itu dapat digunakan oleh orang-orang di tingkat budidaya yang berbeda. Itu akan memungkinkan seseorang untuk meningkatkan tingkat kultivasi seseorang, memperkuat fisiknya, dan merupakan harta yang sangat berharga. Sangat mudah untuk menemukan bahan beracun, tetapi Seven Fragrance Jade terlalu jarang. Bahkan dalam kehidupan terakhirnya, ketika dia memiliki begitu banyak sumber daya dalam genggamannya, dia hanya berhasil mencampurnya sekali, dan jumlah yang dihasilkan tidak dapat dibandingkan dengan strip yang sekarang dia miliki. Harta karun seperti itu memang perlu disegel oleh Connect Origin Heartwood. Jika tidak, efek obat akan menyebar dengan sangat cepat dan tidak dapat disimpan bahkan untuk 1 bulan. Dia tidak tahu siapa itu yang begitu kaya sehingga dia benar-benar memiliki sebuah kotak yang terbuat dari Connect Origin Heartwood dan 100 Poison Jade Ointment yang terkubur bersamanya. Ini praktis adalah pemborosan proporsi besar. Tepat pada waktunya untuk menguntungkanku, Ling Han berkata sambil tersenyum saat dia melepas pakaiannya dan mulai menggosok 100 Poison Jade Ointment ke tubuhnya. Perasaan dingin menyembur keluar, membuat seluruh tubuhnya rileks. Feng Yan tampaknya sangat yakin pada dirinya sendiri. Dia tampaknya yakin bahwa dia akan bisa mengalahkan saya setelah 10 hari. Sekarang saya memikirkannya, dasar untuk kepercayaannya adalah bahwa dia akan dapat menembus dalam 10 hari ini. Tingkat kultivasi adalah tingkat yang berbeda sebelumnya, jadi ada perbedaan besar antara telah menerobos dan belum menerobos. Saat Ling Han duduk dalam posisi bersila, dia terus mengedarkan keterampilan tingkat 5 elemen surga untuk menyerap efek obat. Di dalam Black Tower, dia bahkan bisa menahan efek salep dan memastikan itu sepenuhnya digunakan padanya tanpa sedikit pun terbuang sia-sia. Ini adalah hal yang sangat mengejutkan. Jika efek obat bisa diserap sepenuhnya, ini bisa dibilang menakutkan. Hanya ada 10 hari tersisa sampai turnamen seni bela diri. Aku tidak mungkin menerobos ke Spiritual Ocean Tier dalam waktu sesingkat itu, tetapi setiap sedikit kemampuanku aku dapat meningkatkan jumlah. Aku pasti akan mendapatkan Eye of Truth. Setelah beberapa saat, Ling Han merasakan seluruh tubuhnya memanas. Salep itu sekarang benar-benar efektif, dan dia merasa seolah-olah kulitnya akan robek ketika dia merasakan penderitaan yang luar biasa. Sial, aku tidak punya pengalaman, jadi aku terlalu banyak menggosok. Dia memamerkan giginya. Meskipun dia juga telah mencampur 100 Poison Jade Ointment dalam kehidupan terakhirnya, dia telah menggunakannya pada 4 muridnya. Pada saat itu, bahkan yang paling lemah dari mereka berempat sudah berada di tingkat pedestal spiritual. Dia telah mengurangi jumlahnya, tapi masih ada jarak yang sangat jauh antara tier Spring Gusing dan tier pedestal spirit, jadi itu masih membuatnya berseru. Syukurlah, dia telah mengolah tubuh tebing batu. Bukan saja pertahanannya sangat kuat, dia bahkan bisa berubah menjadi batu dan memotong perasaan kesakitannya. Ketika dia secara aktif mengedarkannya, penderitaan itu langsung menghilang, tetapi dia bisa dengan jelas melihat retakan muncul di kulitnya dan darah segar merembes keluar dari luka-lukanya. Dia menemukan sedikit kegembiraan dalam penderitaannya ketika dia berpikir bahwa, untungnya, dia belum menggosoknya di tempat penting itu. Kalau tidak, dia benar-benar ingin menangis sekarang. Hong, ada energi kuat yang menyebar di tubuhnya.
menstimulasi ekspansi berkelanjutan dari springnya yang menyemburkan gelombang origin power. Setelah sekitar 3 jam, Ling Han berhenti. Salep yang dia gosokkan ke tubuhnya benar-benar diserap dan tingkat kultivasinya telah naik ke tahap akhir dari lapisan kelima dari Gusing Spring Tier. Pada hari turnamen seni bela diri, kultivasinya harus dapat mencapai lapisan ke-8 Gusing Spring Tier. Jika itu lapisan ke-8 melawan Spiritual Ocean Tier, aku harusnya berhasil. Ling Han mengangguk. Kondisinya agak istimewa, karena kecakapan pertempurannya jauh melebihi tingkat kultivasinya. Dengan sirkulasi gulir surga yang tidak bisa dihancurkan, luka di tubuhnya sembuh dengan sangat cepat. Dia memanggil air jernih dan membasuh noda darah di tubuhnya, lalu berpakaian. Hunyu sebenarnya tidak datang mengganggu dia hari ini. Sebaliknya, dia sangat patuh duduk di dalam menara hitam. Perasaan surgawi Ling Han menyapu gadis kecil itu sebenarnya sedang dalam proses menerobos ke Gusing Spring Tier. Seorang anak berusia 5 tahun di Gusing Spring Tier, hanya dengan memikirkannya saja akan membuat orang tercengang. Chapter 268. Feng Yan sekali lagi mengumumkan bahwa ia akan mengambil bagian dalam turnamen seni bela diri dan akan mengalahkan dan membunuh Ling Han selama turnamen. Pembatasan untuk partisipasi dalam turnamen seni bela diri ini sudah dikonfirmasi, dan pertempuran terakhir pasti akan menjadi pertempuran para raksasa antara Feng Yan dan Ling Han. Namun, Feng Yan mengumumkan bahwa dia akan membunuh Ling Han dengan cara yang tidak terkendali masih sangat jelas menunjukkan sikap sombong yang biasa. Ling Han, di sisi lain, agak pasif. Karena Kaisar Hujan hanya ingin dia mengalahkan Feng Yan, tetapi tidak mengatakan bahwa dia bisa membunuh yang terakhir. Tidak peduli seberapa kuat dan mendominasi Kaisar Hujan, dia juga penguasa suatu bangsa dan harus memikirkan gambaran yang lebih besar. Dalam hal itu, dia pasti tidak bisa membiarkan permusuhan hidup atau mati terbentuk antara negara hujan dan Sekte Moon musim dingin. Jika Ling Han benar-benar membunuh Feng Yan, maka Kaisar Hujan pasti akan memenjarakan Ling Han dan mengirimnya ke Sekte Bulan musim dingin tanpa ragu sedikit pun. Tidak perlu ragu. Itulah satu-satunya hasil. Jika Ling Han hanya satu orang, itu baik-baik saja. Bahkan jika dia melakukan pembunuhan, dia bisa langsung masuk ke menara hitam dan bersembunyi untuk sementara waktu. Setelah itu, ia secara alami akan dapat pergi dengan aman. Bagaimana mungkin Kaisar Hujan akan berjaga di luar menara hitam sepanjang hari? Selain itu, dia tidak akan tahu apa artinya Ling Han dulu menghilang. Masalahnya adalah bahwa Ling Han harus memikirkan keluarganya. Dia bisa melarikan diri, tetapi bagaimana Ling Dongxing dan yang lainnya harus melarikan diri? Ling Han tidak bisa membantu tetapi gelisah. Bagaimana dia bisa membunuh Feng Yan dan masih memastikan keselamatannya sendiri? Dia terus memikirkan masalah ini dan sampai pada kesimpulan bahwa itu tidak mungkin. Karena Rain Emperor pasti tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi. Dia pasti akan berdiri selama turnamen, sehingga dia bisa bertindak untuk menyelesaikan situasi berbahaya kapan saja, apakah itu Ling Han atau Feng Yan yang dalam bahaya. Salah satunya adalah murid dari elit tier bayi spiritual, sedangkan yang lain adalah seorang alkemis yang dekat dengan tingkat bumi. Manapun dari mereka yang mati, Rain Emperor tidak akan bisa membuat pembenaran yang baik untuk itu. Kaisar Hujan saat ini praktis di tingkat bunga mekar sekarang dengan bantuan kekuatan bangsa dan kemampuannya jauh dari apa yang bisa dibayangkan. Melakukan pembunuhan di depan matanya, tidak mungkin itu terjadi, dan Kyuku adalah contoh terbaiknya. Karena itu yang terjadi, Ling Han juga mengeluarkan berita bahwa dia telah menjadi alkemis kelas tinggi bumi, dan menyebabkan beberapa kesuraman bagi Feng Yan juga. Selain itu, dia tidak pernah kalah dalam penentangannya dengan Feng Yan sebelumnya. Feng Yan, di sisi lain, kehilangan saudara laki-laki dan sepupu, jadi dia seharusnya lebih tidak senang. Setelah berita itu dirilis, dia tidak tahu berapa banyak kesuraman mental yang dialami Feng Yan, tetapi seluruh kota kekaisaran sepenuhnya mendidih karena berita ini. Dibandingkan dengan Feng Yan, yang diambil sebagai murid oleh elit tier bayi spiritual, sesuatu yang hanya akan menyebabkan kecemburuan,
dan kebencian dan membuat orang lain mengatakan bahwa Feng Yan pasti sangat beruntung. Ling Han adalah benar-benar berbeda. Status alkemis tingkat tinggi Black Grade hanya bisa diperoleh melalui kemampuan pribadi sendiri, jadi itu 100% kemampuan asli. Selain itu, Paviliun Obat Surga dan Paviliun Harta Karun Roh keduanya bersaksi bahwa ke-9 pil pembangun yayasan itu dibuat oleh Ling Han, pil alkimia yang dekat dengan Earth Grade, dan kualitasnya telah mencapai 13 bintang yang mengejutkan. Konsep macam apa itu? Ling Han pasti akan menjadi alkemis kelas bumi. Tidak pernah muncul alkemis kelas bumi dari negara hujan, tetapi sejarah ini akan berubah, karena selama Ling Han tidak jatuh, maka itu adalah hal yang pasti bahwa dia akan menjadi alkemis kelas bumi di masa depan. Hanya dalam waktu setengah hari, halaman Ling Han menjadi sangat ramai dan ramai. Sebelumnya, sebagian besar baru saja mengamati. Bagaimanapun, dalam pertempuran sampai mati antara Ling Han dan Feng Yan, mayoritas lebih optimis tentang Feng Yan. Bagaimanapun, dia adalah murid dari elit tier bayi spiritual, dan bahkan bisa dengan santai mengeluarkan dekrit, jadi siapa yang tahu berapa banyak harta lain yang dia miliki? Tapi sekarang, bahkan jika elit tier bayi spiritual secara pribadi di sini, dia harus mempertimbangkan dengan hati-hati jika dia benar-benar bisa bertindak. Lagi pula, status seorang alkemis yang dekat dengan Earth Grade jauh terlalu sensitif. Sedikit perubahan akan memengaruhi segalanya. Jika tubuh kolosal seperti asosiasi alkemis dibangunkan, apa hasilnya? Dengan pemikiran ini, mereka secara alami ingin menyanjung Ling Han dan membentuk hubungan yang ramah dengannya. Selain itu, fakta bahwa Ling Han telah menciptakan keributan besar di pernikahan Liu Yutong telah menyebar di seluruh kota, motivasi lebih lanjut bagi banyak orang untuk datang dengan proposal pernikahan, ingin menikahi anak perempuan mereka ke Ling Han. Pria muda ini tidak hanya memiliki masa depan yang cemerlang, dia juga setia dan setia. Dia benar-benar bahan menantu yang baik. Pada awalnya, Ling Han masih sopan, tetapi seiring berjalannya waktu, ia menjadi tidak sabar dan menutup pintu ke halamannya. Siapa yang berani menerobos masuk tanpa undangan? Alkemis tingkat tinggi berkulit hitam akan dianggap sebagai bos besar alkimia di Rain Country. Dan hanya ada 2 bos seperti itu di masa lalu. Selain itu, keduanya sekarang tampaknya mengikuti jejak Ling Han. Namun, mudah untuk membuat orang-orang ini pergi, tetapi ketika Qiong Ye dan yang lainnya datang, Ling Han hanya bisa memilih untuk menerima mereka. Bagaimanapun, meskipun mereka tidak bisa menjadi teman terbaik Ling Han, mereka semua berasal dari kota Dayuan. Mereka semua telah membantu menyelamatkan Ling Dongxing sebelumnya, dan Ling Han masih ingat perbuatan baik yang mereka lakukan untuknya. Dia telah mengatur 2 meja perjamuan di halamannya sebagai perayaan untuk menjadi seorang alkemis tingkat tinggi kelas hitam baginya. Ini tentu saja lelucon. Satu-satunya kaisar alkimia perlu dirayakan karena alasan remeh seperti itu. Namun, dia tidak bisa menahan hasrat orang lain, dan hanya bisa dengan enggan menyerah. Dia menarik beberapa bahan dari menara hitam, dan menyewa seorang juru masak dari sebuah restoran untuk memasak pada saat terakhir. Segera, hidangan lezat disiapkan satu demi satu. Ini benar-benar makanan yang paling enak, karena bahannya sendiri sangat segar. Mereka baru saja memiliki rasa sebelum masuk ke pertempuran untuk makanan, membuat gambar babak belur. Si juru masak menyaksikan semua ini terjadi dengan kebingungan. Orang harus tahu bahwa meskipun ia adalah koki yang cukup baik, tetapi untuk melihat orang-orang datang karena makanannya, ini benar-benar pertama kalinya. Mungkinkah masakannya meningkat pesat dalam beberapa hari terakhir tanpa sepengetahuannya? Setelah menyiapkan hidangan berikutnya, dia sendiri merasakan, dan langsung merasa lidahnya akan meleleh. Lezat, pastinya lezat, tak terlukiskan lezat, tak terbayangkan lezat. Setelah mencicipi 1 gigitan, dan 1 gigitan lagi setelah itu, tanpa sadar, dia merasa seperti setengah penuh. Saat itulah dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah makan setengah dari hidangan. Ketika yang lain menemukan ini, ia secara alami meronta-ronta, dan hanya bisa terus memasak dengan wajah memar dan babak belur. Oh tidak, rasa ini terlalu lezat. Setelah aku memakannya, aku tidak bisa melupakannya.
Setelah aku memakannya, aku ingin makan lagi. Apa yang akan aku lakukan di masa depan? Seseorang menjerit kesedihan. Itu benar, ini jelas bukan karena keterampilan si juru masak, tetapi karena bahannya sendiri terlalu segar dan lezat. Ling Han, di mana kamu membelinya? Cepat, katakan padaku, atau aku tidak akan memiliki cara untuk terus hidup. Ayo, katakan. Mereka semua lupa bahwa mereka datang untuk merayakan untuk menghormati Ling Han menjadi alkemis tingkat tinggi kelas Black, karena mereka hanya memiliki makanan yang benar-benar lezat di pikiran mereka sekarang. Ling Han hanya tersenyum tipis. Dia tentu saja tidak akan mengatakan bahwa sayuran ini semua ditanam di menara hitam. Adapun ayam dan babi, karena mereka hanya dipelihara untuk waktu yang singkat, dia tidak menarik siapapun untuk disembelih. Kalau tidak, akan ada bahan yang lebih lezat. Ketika mereka setengah jalan di pesta mereka, Liu Yutong tiba dengan anggun. Terima kasih. Dia menatap Ling Han dengan lembut. Seorang pria bersedia menerobos ke dalam Liu Clan dan membuat keributan di pernikahannya demi dia. Keberanian apa yang dibutuhkan? Orang lain bahkan tidak berani berpikir untuk melakukan hal seperti itu. Kamu pelayan wanita kecilku, jadi bagaimana aku bisa membiarkanmu menikah dengan seseorang yang tidak kamu cintai? Ling Han berkata dengan tenang. Dia menyukai Liu Yutong dan Li Xichan, tetapi itu masih agak jauh dari cinta romantis. Bagaimanapun, dia telah hidup 2 kali seumur hidup. Dalam kehidupan terakhirnya, dia hidup sampai usia tua yang matang dari 200 tahun. Meskipun dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk alkimia, bagaimana mungkin hatinya dapat dengan mudah ditaklukkan? Selain itu, ia hanya memiliki seni bela diri di matanya. Jadi jika seseorang ingin menciptakan perasaan cinta dalam dirinya, itu bukan prestasi yang mudah. Liu Yutong tampak seolah-olah tiba-tiba disiram dengan seember air dingin. Panas di matanya langsung pingsan, tapi dia dengan cepat menyalakan kembali semangat juangnya. Karena Ling Han bisa mengabaikan hidupnya dan merusak pernikahan demi dirinya. Lalu bagaimana dia bisa mundur? Lebih buruk datang ke terburuk, dia hanya harus berjuang perang gesekan dengan dia. Selama dia terus tinggal di sisinya, mengapa dia harus takut bahwa dia tidak akan bisa menaklukkan hatinya suatu hari nanti? Hei, pelayan wanita kecil, hal luar biasa apa yang kamu pikirkan? Kamu benar-benar mengeluarkan air liur untuk itu? Dia hanya tenggelam dalam fantasi indahnya, ketika dia mendengar suara menggoda Ling Han. Chapter 269. Penampilan reguler dari monster. Qi Yongye, Bai Li Teng Yun, dan yang lainnya semua sangat menyesal bahwa mereka tidak mendukung Ling Han, dan terus bersulang untuk Ling Han dan menyanjungnya tanpa henti di perjamuan, ingin memperbaiki celah ini dalam hubungan mereka. Namun, bahkan jika pecahan cermin disatukan kembali, bagaimana mungkin celah itu akan hilang? Apa yang mereka lewatkan, ditakdirkan bahwa mereka tidak akan bisa mendapatkan kembali. Sementara itu, Zhu Wujiu, Jin Wuji, dan Li Hao sangat senang. Pria yang mereka ikuti sebenarnya adalah alkemis tingkat tinggi Black Grade. Ini membuat mereka merasa seolah-olah hidup dalam fantasi. Orang yang begitu penting mampu berdiri di tanah yang sama dengan kepala klan dari 8 klan besar, dan dia benar-benar memanggil mereka sebagai saudara. Sangat tidak mungkin bagi mereka untuk mempercayai kenyataan ini. Adapun Guang Yuan, dia sangat muram. Bocah ini benar-benar menyembunyikan dirinya terlalu dalam, menyebabkan jantungnya berdebar kencang dan kehilangan tidur selama beberapa hari. Namun, Ling Han memberinya teknik kultivasi yang menyapu semua kesuramannya. Versi lengkap dari gulir hati surga matahari besar, dan ada 5 lapisan teknik penanaman. Dia hanya memiliki 4 lapisan, dan ada beberapa kerusakan yang terjadi padanya. Akibatnya, meskipun ini jelas merupakan teknik budidaya tingkat menengah tingkat bumi, ia hanya bisa menampilkan kekuatan teknik budidaya tingkat tinggi tingkat hitam di tangannya. Meski begitu, itu memungkinkannya untuk menjadi salah satu dari 10 elit terkuat dari tingkat lautan spiritual di antara para pembudidaya longgar, yang merupakan bukti cukup dari kekuatan gulir hati langit matahari besar. Sekarang dia telah mendapatkan versi lengkap dari gulir hati langit matahari besar,
dia juga telah memperoleh harapan untuk menerobos ke tier pedestal spiritual. Secara instan menariknya begitu banyak sehingga kulit kepalanya benar-benar mati rasa. Dia praktis akan menangis terseduh-seduh. "Ba asteris ngan kecil, kamu tidak bisa bermain seperti ini," kata Guang Yuan samar. Saat Ling Han memberinya teknik kultivasi ini setelah jamuan makan selesai dan semua orang telah pergi, dia tidak takut bahwa citranya yang sangat kuat dari elit tier lautan spiritual akan hilang. Ling Han sengaja mengulurkan tangan dan berkata, "Kakak Guang, jika Anda tidak puas dengan itu, maka Anda dapat mengembalikan teknik kultivasi kepada saya. Pergilah. Sesuatu yang telah masuk ke sakuku tentu saja akan menjadi milikku." Guang Yuan dengan cepat berlari dan berseru, "Aku akan pergi berkultivasi. Jika Anda berencana untuk bertengkar, katakan saja. Aku sudah memutuskan, karena aku sudah naik kapal Anda pencuri, bocah, maka aku akan pergi jauh-jauh di jalan kegelapan ini." Ling Han tidak bisa menahan tawa. Guang Yuan ini benar-benar orang yang sangat menarik. Namun, dia juga seorang pria yang sangat pemberani, yang meyakinkannya untuk meneruskan gulungan hati Sun besar dengan hati yang ringan. Selama seseorang memperoleh kepercayaannya, maka tidak ada yang akan mengalami kerugian, tetapi sebaliknya mendapatkan laba setinggi langit, melonjak. Dia adalah kaisar alkimia, dan sejak awal tidak perlu khawatir tentang pil alkimia. Selain itu, ia juga pernah menjadi elit Heaven Tier. Jadi ia memiliki berbagai teknik budidaya dan teknik seni bela diri yang semuanya dihafalkan di dalam kepalanya. Dia hanya bisa mengambil salah satu dari mereka dan itu akan cukup untuk mendorong elit tier spiritual bayi untuk meledak, memperebutkannya. Malam berlalu, dan pagi berikutnya, Pangeran Sulung dan Kekaisaran Ketiga datang mengunjungi satu demi satu. Mereka ingin memperbaiki hubungan dengan Ling Han, tapi bagaimana mungkin Ling Han mau repot dengan mereka? Tipe orang yang paling dia benci adalah mereka yang disebut teman-teman yang jelas-jelas menyeret Anda, tetapi bersikeras bahwa itu untuk kebaikan Anda sendiri. Dia tidak pernah memberi wajah pada tipe orang seperti itu, dan hanya akan memukul mereka dan mengusir mereka. Baik Pangeran Sulung dan Pangeran Ketiga pergi dengan marah, tetapi Ling Han sudah mengungkapkan identitasnya sebagai bos besar alkimia, jadi tidak peduli seberapa tidak senangnya mereka, bagaimana mungkin mereka berani bersikap kasar kepada orang seperti itu. Bahkan jika mereka benar-benar naik tahta dan menjadi kaisar, mereka masih harus sopan di depan Ling Han. Apalagi ketika mereka hanya pangeran kekaisaran sekarang. Pangeran Kekaisaran Ketujuh, di sisi lain, tidak datang. Dia adalah satu-satunya yang mampu tetap tenang dalam situasi tegang ini, jadi dia tentu saja tidak sedikit pun cemas. Satu hari demi hari berlalu, dan Ling Han akan menggosok 100 poison jade ointment pada tubuhnya setiap hari untuk dengan cepat meningkatkan level kultivasinya sendiri. Keuntungan salep obat ini tidak hanya pada kenyataan bahwa salep ini dapat mempercepat laju peningkatan tingkat kultivasinya, tetapi juga karena memiliki sedikit efek samping. Bukan seperti pil for transformations yang akan meninggalkan sisa-sisa racun dalam tubuh seseorang setelah seseorang menelannya selama beberapa waktu, dia harus berhenti dan menunggu jejak racun untuk menyebar sebelum dia bisa terus menelan lagi. 2 hari lagi berlalu, dan keributan yang cukup besar terdengar dari Menara Hitam. Hu Niu telah menerobos. The Spring Gusing Spring. Setelah keluar dari Menara Hitam, dia melompat ke pelukan Ling Han, dan berkata dengan bangga, "Niu dapat membantu Ling Han sekarang." Niu sangat luar biasa." Ling Han berkata dengan tawa yang keras, menepuk kepalanya, berpikir sejenak, lalu melanjutkan, "Ayo, mari kita bertanding dan lihat seberapa kuat dirimu sekarang." Keduanya kembali ke Menara Hitam. Ini adalah dunianya sendiri, jadi betapapun sengitnya mereka bertarung, mereka tidak perlu khawatir bahwa itu akan ditemukan oleh siapapun di luar Menara Hitam. Apalagi ruang di sini cukup besar dan kokoh. Bahkan jika mereka telah mencapai Shattering Void Tier, mereka tidak perlu khawatir menghancurkan Menara Hitam, apalagi ketika mereka berdua hanya berada di Gusing Spring Tier saat ini. Begitu Hu Niu berkelahi, sifatnya yang ganas akan terungkap sepenuhnya. Setiap gerakan dan teknik sangat kejam. Tidak hanya itu,
Sepertinya dia juga memiliki semacam kemampuan yang dapat memungkinkannya untuk langsung berpindah dalam jarak pendek. Tidak terlalu jauh dia bisa bergerak, hanya beberapa inci. Tetapi dalam pertempuran, kehilangan sama baiknya dengan jarak 1 mil. Kemampuan semacam ini sangat efektif dalam praktik, dan sangat menakutkan. Jika bukan karena fakta bahwa Ling Han adalah dewa di dalam menara hitam, dia tidak akan bisa menangkap teleportasi instan Hunyu. Karena gadis kecil itu bergerak terlalu cepat, dia menciptakan bayangan, dan sama sekali tidak bisa merasakan kemana dia pindah. Jika bukan karena fakta bahwa Ling Han adalah dewa di dalam menara hitam, dia tidak akan bisa menangkap teleportasi instan Hunyu. Karena gadis kecil itu bergerak terlalu cepat, dia menciptakan bayangan, dan sama sekali tidak bisa merasakan kemana dia pindah. Untuk bertarung dengan Ling Han di menara hitam, bahkan elit tertinggi dari Shattering Void Tier akan bertekuk lutut, karena ini secara alami sangat tidak adil. Ling Han hanya bertahan di pertahanan dan membiarkan Hunyu menyerang karena dia suka menilai kehebatan pertempuran gadis kecil itu. Hasilnya mengejutkan baginya, karena bahkan perkiraan konservatif kecakapan pertempuran gadis kecil saat ini adalah setidaknya 9 bintang pertempuran ketika dia berada di lapisan pertama Gusing Spring Tier. Dia juga memiliki sekitar 9 atau 10 Battle Star, dan Hunyu benar-benar berhasil menyamai dia. Ada 2 alasan utama mengapa kecakapan pertempuran gadis kecil itu begitu menakutkan. Kecepatan dan teleportasi instan. Tentu saja, cakarnya juga sangat tajam, sehingga mereka bisa menembus pertahanan lawan di lapisan ke-9 Gusing Spring Tier. Kalau tidak, jika dia hanya mampu mengenai targetnya tetapi tidak bisa melukainya, maka itu semua akan sia-sia. Akar dari semua ini harusnya adalah basis spirit berbentuk manusia di dalam dantian Hunyu. Ini benar-benar terlalu aneh. Hanya memikirkannya sekarang menyebabkan darah Ling Han menjadi dingin. Dan dengan Hunyu sekarang di Gusing Spring Tier, Ling Han hanya bisa merasakan aura gadis kecil itu, karena sekarang semakin sulit untuk merasakan. Seseorang harus memahami bahwa ia memiliki indera surgawi dari surga tingkat dan inderanya jelas tidak di bawah elit sebenarnya dari surga tingkat. Tetapi bahkan ia hampir tidak dapat melihat melalui Hunyu. Konsep macam apa itu? Dia percaya bahwa begitu Hunyu berhasil menembus Spiritual Ocean Tier, maka dia pasti tidak lagi mampu mendeteksi tingkat kultivasi gadis kecil itu. Ada terlalu banyak monster dalam hidup ini, Ling Han menyimpulkan. Bahkan belum 1 tahun sejak dia dihidupkan kembali, tetapi dia sudah melihat mayat elit tertinggi dari Shattering Void Tier pertama, dan kemudian ada penampilan dewa yang hidup, yang rusak. 1000 korps sekte yang telah menghilang tanpa jejak selama beberapa tahun yang tidak dikenal telah muncul sekali lagi, dan ada juga Yan Tian Zhao. Aura jahat itu membuatnya merasa hina, atau bahkan tidak nyaman. 1000 korps sekte yang telah menghilang tanpa jejak selama beberapa tahun yang tidak dikenal telah muncul sekali lagi, dan ada juga Yan Tian Zhao. Aura jahat itu membuatnya merasa hina, atau bahkan tidak nyaman. Sebagai perbandingan, Feng Yan telah menjadi masalah kecil di sisi lain, dan dia masih salah satu dari variasi yang lebih normal. Lupakan, saya tidak akan memikirkannya lagi. Betapapun kuatnya mereka tidak sehebat Menara Hitam. Jika mereka membuatku marah, maka aku akan mendominasi mereka semua. Ling Han tidak terus memikirkannya, tetapi terus bekerja keras untuk berkultivasi. Pada hari turnamen seni bela diri, dia ingin mengalahkan Feng Yan sepenuhnya di depan umum. Hari-hari berlalu satu demi satu, dan hari ulang tahun ke-60 Kaisar Hujan semakin dekat dan semakin dekat. Tidak hanya raja-raja dari daerah lain datang secara pribadi atau mengirim ahli waris mereka untuk menyampaikan harapan baik mereka, bahkan 8 negara besar lainnya mengirimkan orang-orang penting tingkat tinggi sebagai utusan, memberikan hadiah ulang tahun. Kota Kekaisaran benar-benar hidup, seolah-olah seluruh kota sedang merayakan tahun baru, karena setiap rumah dihiasi dengan lentera dan spanduk berwarna. Dan pada saat inilah Chen Clan tidak bisa lagi menolak dan memutuskan untuk menyerah. Fraksi bumi dan air datang setiap hari untuk menghancurkan toko-toko di bawah kepemilikan Chen Clan, dan bersama dengan Ling Han, yang lebih suka kehilangan uang dan terus menyerang mereka, sumber pendapatan Chen Clan benar-benar terputus dalam instan. Mereka akan dipaksa mengalami kesulitan setelah lebih dari sebulan menjalani perawatan seperti itu. Pada awalnya,
Chen Clan ingin terus berdiri teguh dengan bantuan status Sun Ziyan. Tetapi sebagai berita Ling Han menjadi alkemis tingkat tinggi Black Grade menyebar, salah satu petinggi Sun Clan melangkah keluar secara langsung dan membuat Sun Ziyan menceraikan gadis itu dari klan Chen. Dengan ini, Chen Clan telah kehilangan harapan terakhir mereka. Chen Yunxiang meninggal karena luapan berlebihan dan mengakhiri hidupnya yang menjijikkan. Ling Han tidak terus memperluas serangannya dan memutuskan untuk membiarkan masalah ini berakhir. Chapter 270. Perayaan ulang tahun Kaisar Hujan. Ling Han terus mempersiapkan dirinya untuk pertempuran yang akan datang, dan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan tingkat kultivasinya. Jika dia ingin bertarung melawan Spiritual Ocean Tier sementara dia sendiri masih di Gusing Spring Tier, dia masih harus berhati-hati terlepas dari seberapa berbakatnya dia. Bagaimanapun, Feng Yan memang luar biasa. Kalau tidak, dia tidak akan diambil sebagai murid oleh elit dari tier bayi spiritual. Dia percaya diri, tetapi jelas tidak sombong membabi buta. Akhirnya, ulang tahun ke-60 Kaisar Hujan telah tiba. Pesta besar akan diadakan selama 3 hari, dan turnamen seni bela diri akan diadakan pada hari terakhir sebagai klimaks untuk perayaan itu. Nama seorang alkemis yang dekat dengan Earth Grade terlalu populer. Tidak hanya berbagai raja negara hujan datang mengunjunginya, tetapi bahkan utusan dari 8 negara lainnya berusaha segala cara untuk bertemu dengan Ling Han. Mereka bahkan telah merilis desas-desus bahwa selama Ling Han bersedia pergi ke negara masing-masing, maka itu akan menjadi tanda kecil untuk mengukir wilayah untuknya dan menamainya sebagai raja. Ling Han menyuruh Guang Yuan berperan sebagai penjaga, yang bertugas mengirim semua yang datang berkunjung. Namun, dalam kasus Raja Da Yuan, ia membuat pengecualian untuknya dan secara pribadi menerima yang pertama. Lagi pula, Raja Da Yuan memperlakukannya dengan cukup baik ketika dia berada di kota Da Yuan, dan Ling Residence masih berada di bawah yurisdiksi dan wewenang kota Da Yuan. Dengan demikian, dia bersedia memberi wajah Da Yuan King. Memang, Raja Da Yuan memukul dadanya dan meyakinkannya bahwa ketika posisinya diserahkan kepada putranya, atau bahkan cucunya, klan Ling akan terus berdiri teguh di Grey Cloud Town. Tentu saja, rasa hormat dan kehormatan harus saling menguntungkan. Ling Han memikirkannya, dan memberikan 2 foundation building pills kepada Da Yuan King. Semakin kuat kemampuan raja ini, semakin dia bisa merawat klan Ling. Ini secara alami membuat Raja Da Yuan tersentuh dan bersemangat. Pada awalnya, dia berpikir bahwa tingkat lautan spiritual akan menjadi yang tertinggi yang bisa dia capai. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar bisa melihat harapan menembus ke tingkat pedestal spiritual. Ini membuatnya semakin bertekad untuk melindungi Ling Clan. Ling Han bisa memberinya pil foundation building sekarang. Lalu bagaimana dengan 10 tahun atau 20 tahun kemudian? Tidakkah dia bisa membagikan pil alkimia yang bisa membantu seseorang menerobos ke Flower Blossoming Tier, atau bahkan tier bayi spiritual? 2 hari kemudian, hari terakhir untuk perayaan ulang tahun Kaisar Hujan telah tiba. Dengan kata lain, itu adalah hari turnamen seni bela diri. Ling Han membawanya Hun Yu, sedangkan Guang Yuan, Zhu Jiu, dan Li Hao mengikuti di sisinya. Kemudian, dalam perjalanan ke sana, mereka bergabung dengan Qi Yongye, Li Dongyue, Jin Wuji, dan yang lainnya. Mereka segera tiba di tempat perburuan di pinggiran kota kekaisaran. Ini adalah lokasi untuk turnamen seni bela diri hari ini. Pada saat ini, ada berbagai tribun yang dibangun di sini. 8 klan besar dan utusan dari negara-negara lain secara alami menduduki posisi menonton terbaik, diikuti oleh berbagai raja negara hujan. Kemudian klan kelas menengah yang memiliki elit spiritual Ocean Tier di barisan mereka, dan akhirnya masing-masing sekte dan asosiasi. Dan dikelilingi oleh tribun adalah panggung untuk turnamen seni bela diri hari ini. Itu sebenarnya bukan panggung semata, tapi bukit kecil. Bukit itu tingginya sekitar 1000 kaki, dan baru saja dibangun baru-baru ini. Ada 32 jalan di kaki bukit, tetapi jalan ini akan berpasangan dan menjadi 16 jalan di tingkat berikutnya.
ketika jalan menuju ke tingkat berikutnya, mereka akan terus berpasangan dan menjadi 8 jalan, 4 jalan, 2 jalan, dan akhirnya 1 jalan yang langsung menuju ke puncak bukit. Ada sebuah tahta yang ditempatkan di puncak bukit, tetapi tidak ada yang duduk di atasnya pada saat ini. Ling Han, Liu Yutong dan Li Xichan keduanya mendekat. Yang pertama telah datang dengan klannya, sedangkan yang terakhir datang dengan tuannya. Jadi mereka berdua tiba sedikit lebih awal dari Ling Han. Ling Han tersenyum dan mulai mengobrol dengan orang-orang di sekitarnya saat dia menunggu turnamen seni bela diri dimulai. Pangeran Kekaisaran Sulung dan Pangeran Kekaisaran lainnya secara alami sudah ada di sini. Pada saat ini, Pangeran Sulung dan Pangeran Kekaisaran ketiga bahkan tidak memberi Ling Han pandangan kedua, sedangkan Pangeran Kekaisaran ketujuh memberi Ling Han senyum ramah. Sementara itu, Pangeran dan Putri Kekaisaran lainnya semua menatap Ling Han dengan rasa ingin tahu. Pria muda ini terlihat sangat muda. Jadi bagaimana dia bisa menjadi bos besar alkimia? Bahkan mereka harus dengan hormat dan sopan memanggilnya sebagai Grandmaster. Pada siang hari, seseorang mengumumkan dengan suara nyaring, "Yang Mulia Kaisar telah tiba." Semua orang berdiri untuk menerima kedatangan Kaisar. Kaisar Hujan mendekat dengan langkah besar. Dia tidak melepaskan aura seseorang yang memiliki setengah langkah ke Flower Blossoming Tier dan tampak sangat kasual. Namun, sebagai Kaisar, setiap langkah yang dia lakukan memiliki rahmat kekaisaran yang mendominasi, jadi dia masih membuat orang-orang yang hadir secara tidak sadar merasakan rasa hormat yang paling tinggi kepadanya. Di belakang Rain Emperor, ada 12 pengawal kekaisaran. Zai Xiang dan Xie Chang ada di barisan pertama, dan berdiri sekitar 30 kaki di belakang Kaisar Hujan, tampak serius. Kaisar Hujan langsung berjalan ke kaki bukit. Dengan lompatan, dia terbang ke puncak bukit, duduk di atas tahta di puncak. Dia menekan satu tangan ke bawah, lalu berkata, "Tolong bangkit, rakyatku." "Terima kasih, Yang Mulia." Baru sekarang semua orang kembali ke tempat duduk masing-masing. Aturan turnamen seni bela diri hari ini adalah sebagai berikut. Peserta harus memanjat bukit dari kaki bukit. "Orang pertama yang tiba di depan saya akan diberikan," kata Rain Emperor. Dia tidak berbicara sangat keras, tetapi suaranya sangat jelas ditransmisikan ke telinga semua orang. Meskipun Rain Emperor tidak secara spesifik mengatakan akan seperti apa penghargaan itu, tetapi keluarga kekaisaran sudah merilis berita bahwa itu akan menjadi kekuatan mistik. Seketika, para peserta terlihat bersemangat. Ada total 32 jalan menuju ke puncak. Jika mereka cukup cepat, mereka akan dapat menghindari musuh yang kuat dan menjadi orang pertama yang tiba di puncak untuk memberikan penghormatan kepada Kaisar Hujan. Jadi bagaimana jika ada Ling Han dan Feng Yan? Tidak apa-apa jika aku tidak cocok untukmu selama aku bisa berlari lebih cepat dari kalian berdua. Jadi bagaimana jika ada Ling Han dan Feng Yan? Tidak apa-apa jika aku tidak cocok untukmu selama aku bisa berlari lebih cepat dari kalian berdua. Bahkan para utusan dari negara-negara lain merasakan dorongan untuk berpartisipasi. Namun, utusan mana yang belum berumur? Mereka di sini untuk mewakili citra negara mereka masing-masing. Utusan tidak hanya dibutuhkan untuk memiliki kemampuan yang memadai, tetapi reputasi yang baik dan cukup dewasa. Dengan cara ini, bahkan yang termuda di antara utusan asing berusia lebih dari 50 tahun. Pertama, para peserta diperiksa untuk menghindari siapapun yang berusia di atas 30 tahun. Jika seseorang seperti itu mendapat tempat pertama, maka negara Hujan akan benar-benar dipermalukan. Persyaratan kedua adalah, hanya mereka yang ada di Gusing Spring Tier yang dapat berpartisipasi, dan mereka yang berada di elemen Gathering Tier dan di bawahnya tidak boleh datang dan bergabung dalam kegembiraan. Dengan dua pembatasan ini di tempat, satu-satunya yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi adalah hanya murid yang sangat kuat dari Akademi Huyang. Xie Chang dan Zai Xiang secara pribadi melakukan pemeriksaan. Ling Han melangkah untuk mendaftarkan partisipasinya, dan secara alami disetujui pada saat pertama. Hanya dari wajahnya saja, jelas dia belum mencapai 20 tahun, lebih dari 30 tahun. Selain itu,
Budidayanya berada di lapisan pertama tingkat Spring Gusing, jadi cukup untuk memenuhi syarat. Niu juga ingin mendaftar, seru Hu Niu. Xie Chang dan Zai Xiang meliriknya. Mereka berdua duduk, dan ada meja panjang di depan mereka, dengan layar menggantung. Kepala Hu Niu bahkan tidak cukup tinggi untuk dilihat di atas meja, dan karena sudutnya, baik Xie Chang maupun Zai Xiang tidak melihat Hu Niu. Jadi, mereka sedikit terkejut ketika mereka mendengar suara ini. "Pa." Hu Niu mengulurkan tangan dan memukul meja dengan keras, berkata dengan tidak senang, "Niu ingin mendaftar, kalian berdua tidak mendengar." "Pu." Ketika orang-orang di sekitar melihat ini, mereka tidak bisa menahan tawa. Ini benar-benar terlalu lucu, seorang anak yang berusia sekitar 5 atau 6 tahun benar-benar mengumumkan ingin berpartisipasi. "Nona kecil, ini bukan tempat kamu bermain. Kamu harus cepat pergi ke tempat lain," kata Xie Chang sambil tersenyum. "Nona kecil, ini bukan tempat kamu bermain. Kamu harus cepat pergi ke tempat lain," kata Xie Chang sambil tersenyum. Hu Niu sangat marah. Dia tidak pernah memiliki temperamen yang baik untuk memulai, dan akan terbang marah. "Biarkan dia berpartisipasi." Suara Kaisar Hujan terdengar dari puncak bukit. Ada sedikit kejutan pada suaranya. Dia mengendalikan seluruh negara dan pemerintahan, dan mampu menggunakan kekuatan bangsa. Dalam batas-batas negara hujan, dia memiliki kekuatan tertinggi, seolah-olah dia adalah dewa. Dengan demikian, dia agak bisa merasakan aura Hu Niu, dan bisa mengatakan bahwa dia adalah seniman bela diri Spring Tier Gusing yang asli dan asli. Ini mengagetkannya hingga sangat tinggi. Seorang anak berusia 5 atau 6 tahun di Gusing Spring Tier. Kaisar Hujan tidak bisa membantu tetapi melirik Ling Han. Bocah ini aneh, dan orang-orang di sekitarnya memang juga aneh. "Apa?" Kata-kata Kaisar Hujan membuat semua orang tercengang. Mungkinkah gadis sekecil itu sebenarnya ada di Gusing Spring Tier? Namun, tidak peduli seberapa besar mereka berusaha merasakan aura Hu Niu, mereka semua berpikir bahwa ini hanyalah seorang gadis kecil biasa, dan tidak ada yang luar biasa tentangnya. Ketika mereka melihat bagaimana Hu Niu memegang satu tangan dengan erat di sudut baju Ling Han, cukup banyak orang mengerti. Pasti bahwa Kaisar Hujan memberikan wajah pada Ling Han, dan membiarkan Hu Niu membuat masalah di turnamen. Tidak apa-apa, tidak ada masalah tentang itu. Ini hanya seorang gadis kecil, jadi yang paling bisa dia lakukan mungkin akan membuat mereka tertawa. Orang-orang ini akan dengan cepat menamparkan wajah dengan kenyataan. Bersambung ke chapter 271. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.